Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1161 Penghancuran Segala Sesuatu. Telapak tangan Giok Lukinlian sekarang dekat dengan telapak tangan Raja Ular Jahat. Dia merasakan kekuatan seperti dampak lautan luas datang, dan dia merasa ngeri. Apa yang dikatakan Raja Ular Jahat itu benar. Kekuatan iblisnya jauh di atas miliknya, ekspresinya menjadi serius lagi. Jika dia menutup telapak tangannya saat ini, Lukinlian pasti akan terluka parah oleh kekuatan kuat Raja Ular Jahat. Dalam kasus yang parah, itu bahkan bisa membunuhnya. Setidaknya, ramuan iblis akan rusak, atau meridiannya akan rusak parah. Kecuali dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kekuatan iblis Raja Ular Jahat. Tetapi jika Raja Ular Jahat mencabut kekuatannya, maka ular jahat tidak akan merasa enak, kekuatan Lukinlian tidak lemah, dia juga dapat melukai Raja Ular Jahat dengan parah, jadi pada akhirnya mereka berdua akan kalah, kecuali keduanya menarik kekuatan mereka pada saat yang sama, tapi saat ini tampaknya mustahil. Chen Xiang sekarang dikelilingi oleh beberapa peri wanita, mengobrol dan mengajukan pertanyaan dengan sangat antusias. Saudari, tolong rawat lukamu dulu, aku akan membantu kakak perempuanmu yang tertua. Chen Xiang baru saja mengambil Qishen dan untuk memulihkan kekuatan yang baru saja hilang. Ini. Tuan Shen, Raja Ular Jahat itu sangat kuat. Jangan pergi dulu. Kakak tertua kami bisa mengatasinya, tapi kami khawatir Anda akan terpengaruh. Seorang wanita dengan pesona dewasa dan sosok montok berkata dengan lembut, ketika dia melihat ke arah Chen Xiang, matanya yang menawan tampak seperti membuat tetesan air. Selain itu, dia mengambil tangan besar Chen Xiang dan mengelusnya dengan sangat ambigu, yang membuat jantung Chen Xiang berdebar-debar. Meskipun peri di langit Gua Yaoyun tidak terlalu sering dekat dengan laki-laki, begitu mereka melakukannya, mereka akan sangat bersemangat, seolah ingin menelan laki-laki itu. Chen Xiang berada dalam situasi seperti itu saat ini. Mereka benar, jika kamu datang ke sini kamu hanya mencari kematian, tapi aku biasanya suka mengirim orang lain untuk mati. Suara magnetis ini datang, dan Chen Xiang dan peri wanita terkejut pada saat itu, dan kemudian, sangat kekuatan jahat melonjak masuk. Meskipun mereka tidak dapat melihat kekuatan jahat, Chen Xiang dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang berdiri di pantai, menyaksikan gelombang badai menerjang dengan ganas di depan mereka. Tanpa pikir panjang, Anda tahu siapa yang melepaskan kekuatan ini, itu adalah Raja Ular Jahat. Chen Xiang berteriak keras, dan menggunakan segel suci penekan iblis. Dia membiarkan segel suci penekan iblis membentuk perisai cahaya emas tepat di atasnya, menutupi dirinya dan peri wanita. Sama seperti perisai cahaya emas ini muncul setelah itu, kejahatan kekuatan melonjak, seperti sekop besar dan transparan, menyekop lapisan bumi yang tebal. Jika bukan karena perlindungan segel suci penekan iblis, Chen Xiang dan yang lainnya akan terbang bersama tanah, dan akan terluka oleh kekuatan jahat. Kalian pergi dari sini dulu, aku akan menghentikan orang ini. Chen Xiang memandang pria tampan yang berdiri di langit, harus dikatakan bahwa wajahnya membuat bahkan peri wanita di sekitar Chen Xiang sedikit cemburu. Ayo pergi. Chen Xiang mendorong wanita di sekitarnya dan suaranya menjadi sangat serius. Ini bukan dia, hanya tiruan dari dia, tapi sangat kuat. Kalian semua terluka sekarang, dan kekuatanmu telah habis. Perhatikan baik-baik, kamu tidak boleh membuang waktu dengan pria ini. 5 peri iblis wanita memperingatkannya dengan lembut beberapa kali, lalu buru-buru pergi mencari peri lain untuk bergabung. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Umatku semua sudah mati, dan kamu tidak bisa hidup. Raja Ular Jahat mengulurkan tangan rampingnya, dengan telapak tangannya menghadap Ban Cs yang telah terbang jauh, dan kemudian dari telapak tangannya, ia menembakkan cahaya jahat berwarna abu-abu kehitaman. Pada saat itu, Chen Xiang berjalan melintasi ruang angkasa, mengeluarkan segel suci penekan iblis, dan menghadapi klon Raja Ular Jahat dengan segel tersebut, cahaya jahat terbang dan menjadi sangat besar, memadatkan kekuatan jahat yang menakutkan dan mengguncang bumi. Jika dia menyerang peri iblis wanita yang memenuhi syarat, jiwa mereka pasti akan tersebar, tapi mereka diblokir oleh segel suci penekan iblis. Chen Xiang semakin merasakan betapa kuatnya segel penekan iblis. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa segel penekan iblis adalah segel atau semacamnya, tetapi kekuatannya untuk menahan iblis bahkan lebih besar daripada Azure Dragon Demon Slaying. Pisau.
Pantas saja, ternyata itu adalah segel suci penekan iblis. Kenapa segel kelahiran Raja Surgawi penekan iblis ada di tanganmu? Hah, jika kamu memberitahu orang-orang dari kuil penekan iblis, kamu pasti akan menjadi terkoyak oleh mereka ketika kamu pergi ke surga. Di hadapan Raja Ular Jahat dia masih memiliki ekspresi santai di wajahnya, berpikir bahwa klonnya dapat dengan mudah membunuh Chen Xiang. Tetapi setelah melihat segel suci penekan iblis ini, wajahnya menjadi pucat. Tampilan bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Ular Jahat ini sangat kuat. Saat bertarung dengan Lu Qinlian, dia sebenarnya dapat menggunakan metode rahasia tertinggi untuk membuat klon hitam untuk menghadapi Chen Xiang dan yang lainnya. Selain itu, sangat kuat. Chen Xiang tidak percaya diri untuk mengalahkan klon ini kecuali dapat meminjam kekuatan Long Sui. Jangan berpikir bahwa aku adalah Raja Iblis Guntur Surgawi. Orang itu baru saja akan mati, jadi kamu tidak beruntung untuk menghancurkannya. Meskipun ini adalah tiruanku, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu. Meskipun kamu memiliki azur setan pembunuh naga pedang dan segel suci penekan iblis, tetapi Anda hanya dapat menggunakan kekuatan kedua senjata ajaib ini dalam jumlah kecil. Raja Ular Jahat membuka mulutnya dan mengeluarkan lampu merah, yang terlihat seperti aprikot ular, dan menembakkannya dari tenggorokan Chen Xiang. Chen Xiang melihat ini, dia segera menggunakan segel suci penekan iblis untuk memblokirnya di depannya, tetapi yang tidak dia duga adalah lampu merah yang menakutkan seperti ular dan aprikot ini bisa menembus ruang, menghindari cahaya suci dari segel suci penekan iblis, dan secara langsung itu menembus dan muncul di depan tenggorokannya. Melihat aprikot ular hendak menembus tenggorokan Chen Xiang, lapisan sisik merah menyala terbakar api tiba-tiba muncul di tenggorokan Chen Xiang. Ini adalah sisik naga. Itu tampak seperti batu delima yang terbakar api, dan bersinar dengan guntur, menghalangi aprikot yang ganas. Jiwa bela diri Chen Xiang adalah jiwa naga api dan guntur, yang memiliki atribut api dan guntur, tetapi karena jiwa bela diri belum sepenuhnya ketika dia dewasa, dia tidak menjadi jiwa naga 5 elemen, jadi dia jarang menggunakannya. Sekarang dia hanya menggunakannya untuk pertahanan, dan efeknya sangat signifikan. Apa itu semprotan Raja Ular Jahat dari mulutnya memang aprikot ular miliknya, namun sangat kuat. Dengan kecepatan cahaya dan kemampuan menembus ruang, tak heran ia begitu percaya diri membunuh Chen Xiang. Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Long Sui bertanya. Dia adalah naga putih. Dia sekuat naga suci di antara klan naga kekaisaran, dan dia telah menerima banyak warisan ingatan. Ada banyak bunga dan tanaman eksotis di cincin Youyao, dan tingkat pertumbuhannya luar biasa. Sangat cepat dan kekuatannya sangat mengesankan. Tidak perlu untuk saat ini. Aku akan membunuh klonnya dan juga jati dirinya. Jika aku meminjam kekuatanmu, setelah aku selesai, aku harus berbohong turun sebentar untuk pulih. Chen Xiang berkata dengan cemas. Saat ini, Snake Xing menelepon lagi. Chen Xiang memahami karakteristik aprikot ular, dan dia segera menggunakan kekuatan hukum luar angkasa untuk memperkuat ruang di depan segel suci penekan iblis, mencegah aprikot ular menembus ruang. Dengan cara ini, aprikot ular mengenai segel suci penekan iblis, seolah-olah dibakar oleh lempengan besi yang membara. Rasa sakit membuat wajah tampan Raja Ular Jahat menjadi ganas. Saat aku menyerang, bunuh dia sekaligus. Siapapun yang meremehkanku tidak akan berakhir dengan baik. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, matanya tiba-tiba menjadi sedalam laut, dan gambar gunung, laut, dan sungai tiba-tiba muncul di belakangnya gambar. Di atas kepala ada gambar bintang, dan di kaki ada gajah raksasa yang terbuat dari tanah, setinggi gunung. Hal yang paling menakutkan adalah benda-benda mengejutkan ini terus-menerus melepaskan semburan energi pembunuh. Energi pembunuh semacam itu terselubung di langit di atas urat mineral kristal ini, membuat orang merasa bahwa ini adalah benda kuno. Medan perang antara dewa dan iblis adalah dipenuhi dengan aura pembunuh dan energi kematian yang tak ada habisnya. Jantung pembunuh Chen Xiang berdetak kencang, dan suara berdebar menyebabkan aura pembunuh terus-menerus melepaskan kekuatan pembunuh, menyebabkan dunia berubah warna. Semuanya padam. Saya melihat gunung, laut dan sungai di belakang Chen Xiang, bintang Taisu di atas kepala saya, dan patung besar di kaki saya, tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan bergabung dengan Chen Xiang. Chen Xiang memegang pedang pembunuh iblis naga azur.
Segel suci penekan iblis dan pedang pembunuh iblis naga azur diintegrasikan ke dalam satu tubuh. Dengan kekuatan membunuh yang dapat menghancurkan dunia, dia menebas klon Raja Ular Jahat di jarak. Bunuh! Chen Xiang meraung, menebas dengan pedang ilahi, langit berguncang, dan ruang runtuh. Klon Raja Ular Jahat tidak dapat bergerak pada saat itu. Dia sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan membunuh Chen Xiang dan dikunci oleh ini kekuatan membunuh. Dia hanya memiliki satu nasib, kematian. Ledakan! Cahaya pedang menyelimuti bumi, dan terdengar suara gemuruh. Tubuh Raja Ular Jahat terkena kekuatan membunuh yang tak tertandingi, disertai dengan kekuatan suci penekan iblis yang kuat. Terkena teknik pembunuhan yang sangat kuat, setelah serangan itu, jiwa klon menghilang, tubuhnya hancur, dan dibakar menjadi abu oleh kekuatan terakhir. Sejak zaman kuno, kejahatan selalu menang atas kebaikan, dan iblis adalah iblis. Chen Xiang menghela nafas panjang, wajahnya sedikit kuyuh, dan dia buru-buru mengambil beberapa kishen dan itu adalah pukulan telaknya sekarang, dan itu menghabiskan banyak energi. Bab 1162 Racun Jahat Xuan Han. Klon Raja Ular Jahat dihancurkan, dan tubuh utamanya juga sangat terpengaruh. Saat ini, wajahnya sangat jelek. Hal ini membuat Lu Qinlian diam-diam bahagia karena dia memiliki kesempatan untuk keluar dari kesulitan ini. Tetapi dia tiba-tiba sekilas melihat mata Raja Ular Jahat, ekspresi seram yang tiba-tiba terpancar di wajahnya membuatnya langsung ngeri. Hahaha, wajah tampan Raja Ular Jahat itu tiba-tiba berubah, dan dia tertawa dengan galak, jangan harap akan menjatuhkanku seperti ini. Pergilah ke neraka, jalang. Mata Raja Ular Jahat itu tajam dan penuh darah. Semburan cahaya merah, terlihat sangat menakutkan, dia tertawa terbahak-bahak dan garang, dan melihat lengannya yang ramping tiba-tiba membengkak, dan lengannya bengkak, dan yang terlihat ternyata menjadi garis hitam. Suatu kejahatan energi hitam meluap dari lengan bersisik ular. Ketika Lu Qinlian melihat sorot mata Raja Ular Jahat tadi, dia sudah tahu bahwa Raja Ular Jahat berencana untuk mati bersamanya. Ledakan! Suara besar tiba-tiba meledak, dan gelombang suara yang kuat memecahkan bumi. Lapisan kabut yang menyelimuti langit tidak menghilang. Lampu merah diproyeksikan, dan kemudian Lu Qinlian dan Raja Ular Jahat terlihat perlahan mendarat di tanah. Mereka dia belum mati, tetapi darah mengucur dari sudut mulutnya dan wajahnya pucat. Sekilas terlihat jelas bahwa dia menderita luka dalam yang parah. Chen Xiang menggunakan kekuatan tertinggi hukum luar angkasa untuk melintasi jarak yang jauh dan tiba di tempat Raja Ular Jahat dan Lu Qinlian mendarat. Begitu kaki Raja Ular Jahat menyentuh tanah, Chen Xiang tiba-tiba muncul. Segel suci penekan iblis dan pisau pembunuh iblis naga azur menyatu. Kekuatan suci penekan iblis dimainkan sepenuhnya oleh Chen Xiang. Segera setelah dia muncul, dia menebas Raja Ular Jahat, pedang itu berkobar, dan kekuatan membunuhnya sangat dahsyat. Bahkan Lu Qinlian di sampingnya bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi di tubuh Chen Xiang, membuatnya merasa seolah-olah dia menghadapi tetua misterius dari sekte penakluk naga. Kedatangan dan serangan mendadak Chen Xiang membuat Raja Ular Jahat tidak terduga. Dia menghitung bahwa Chen Xiang pasti akan bergegas, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan begitu cepat dan datang ke sini dari jarak yang begitu jauh dalam sekejap. Tebasan yang mengerikan. Meskipun Raja Ular Jahat terluka parah, unta kurus itu lebih besar dari seekor kuda. Tubuhnya secara naluriah menghindar. Ini adalah kekuatan naluriah yang dia kumpulkan dari pertarungan bertahun-tahun. Ah, Raja Ular Jahat menjerit kesakitan. Meskipun dia menghindar, bahunya masih dipotong oleh Chen Xiang dengan satu serangan. Dia hampir kehilangan separuh tubuhnya. Seluruh lengan dan hampir separuh tubuhnya terpotong dimatikan oleh Chen Xiang. Tunggu aku, Gunung Ular Jahat tidak akan membiarkanmu pergi. Suara kebencian Raja Ular Jahat yang ganas bergema di langit, dan ketika Chen Xiang memukul pisau kedua, tubuhnya berubah menjadi hitam. Lenyap. Sangat disayangkan bahwa kesempatan bagus seperti itu benar-benar memungkinkan dia untuk melarikan diri. Chen Xiang membantu Lu Qinlian yang pingsan di tanah dan menata rambut panjang dan pakaiannya yang berantakan. Tidak ada darah di wajahnya saat ini, tapi di sana ada benih teratai suci di tubuhnya, dan dia dapat pulih dari luka-lukanya dengan menyerap kekuatan dari benih teratai suci, tetapi sekarang ketika Chen Xiang membantunya berdiri, dia merasa tubuhnya sangat dingin. Saya diracuni.
Lu Qinlian, yang baru saja berdiri, mengatakan ini dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian jatuh ke pelukan Chen Xiang. Chen Xiang memeluknya erat dan buru-buru melepaskan api hangatnya untuk membantu detoksifikasi Lu Qinlian. Nafas Lu Qinlian menjadi cepat dan bibirnya memutih. Pada saat ini, Chen Xiang semakin merasakan bahwa tubuh halus di lengannya mengeluarkan udara dingin. Dia memandang Lu Qinlian dengan wajah jelek dan buru-buru ditanyakan, "Saudari Lian, jenis racun apa yang telah kamu racuni? Mengapa begitu kuat sehingga bahkan kamu tidak dapat menahannya?" "Saya terluka parah dan saya tidak memiliki kekuatan untuk mengusir racun itu." Lu Qinlian memeluk tubuh Chen Xiang yang hangat dan kuat erat. Dia menutup matanya sedikit, sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chen Xiang sangat cemas, jadi dia segera memotong pergelangan tangannya, mengeluarkan sedikit darah, dan menuangkannya ke mulut Lu Qinlian. Meskipun darahnya tidak dapat mendetoksifikasi Wang Quan, masih dapat menahan serangan racun. Dia memeluk Lu Qinlian dan meninggalkan urat kristal yang hancur dan datang ke hutan pegunungan yang tenang. Pada saat ini, kulit Lu Qinlian membaik pesat, tetapi racun dingin masih mengamuk di tubuhnya. Itu racun jahat Xuan Han, salah satu racun kuno. Aku tidak menyangka Raja Ular Jahat akan memiliki racun semacam ini, dan dia menyuntikkan semuanya ke tubuhku di saat-saat terakhir. Sinyal racun jahat Xuan Han adalah paling lemah di antara racun-racun kuno. Semacam itu, kalau tidak, aku pasti sudah mati sejak lama. Lu Qinlian dapat berbicara sekarang. Dia masih terbaring di pelukan Chen Xiang, karena kemarahan yang dikeluarkan oleh Chen Xiang membuatnya merasa sangat nyaman dan dia tidak ingin pergi. Ketika Chen Xiang melihat Lu Qinlian telah bangun dan masih bisa berbicara, dia menghela nafas lega dan berkata, "Saudari Lian, kamu membuatku takut setengah mati. Bagaimana luka di tubuhmu?" Wajah Lu Qinlian menempel pada Chen Xiang. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria, dan itu juga saat dia berada dalam kondisi paling lemah dan paling membutuhkan bantuan. Dia sangat dingin sehingga dia tidak ingin meninggalkan pelukan Chen Xiang sama sekali, dia hanya ingin dipeluk olehnya seperti ini selamanya. Cedera dalam serius dan ramuan iblisku rusak. Namun, aku memiliki benih teratai suci di tubuhku. Aku menyerap kekuatan benih teratai suci dan dapat dengan cepat menstabilkan lukanya dan mencegahnya bertambah parah. Ketika saatnya tiba, saya juga akan bisa mengeluarkan racunnya sendiri, tetapi saya butuh waktu lama untuk pulih. Meskipun Lu Qinlian terluka parah dan diracuni, dia terbaring di pelukan Chen Xiang dengan detak jantung yang tak bisa dijelaskan, perasaan yang tak terlukiskan. Sungguh perasaan yang luar biasa. Kalau begitu istirahatlah mulai sekarang. Saudari Lian, mengapa Raja Ular Jahat tiba-tiba muncul? Chen Xiang merasakan Lu Qinlian memeluknya erat dan menggosok tubuhnya dari waktu ke waktu, yang membuatnya merasa aneh. Lu Qinlian merasakan tangan Chen Xiang dengan lembut membelai rambutnya. Dia kehilangan kesadaran sejenak dan kemudian berkata dengan pelan, "Saya pikir orang-orang dari alam iblis dan alam iblislah yang dengan sengaja merangsang dia untuk keluar dan melemahkan kekuatan saya. Meskipun dia adalah iblis ular, kekuatan yang dia gunakan juga berasal dari alam iblis. Sekarang dia berada di Kaisar Tian, dia pasti memiliki hubungan yang baik dengan alam iblis. Karena sekarang, aku, Yao Yundong Tian, memiliki yang terkuat kekuatan dan dapat bersaing dengan saya, Yao Yundong Tian. Hanya gunung ular jahatnya, karena mereka tidak takut dengan racun kita." Saudari Lian, dia menggunakan racun jahat Xuan Bing. Karena ini adalah sejenis racun kuno, jika terungkap, apakah situasinya akan berbeda? Apakah berbahaya? Chen Xiang menyentuh wajah cantik Lu Qinlian, dan tidak sedingin sebelumnya. Lu Qinlian mengangguk dan berkata, "Saya pasti akan mengatakan ini. Selama masalah ini tersebar, tidak peduli orang lain percaya atau tidak, mereka akan waspada terhadap Raja Ular Jahat. Tentu saja, jika itu ada di surga, selama aku muncul, biarkan orang lain periksa racun jahat Xuan Bing yang saya sebutkan, dan Raja Ular Jahat akan dicari." Saudari Lian, bagaimana dengan Xiao Yao? Itu peri kecil. Chen Xiang melihat bunga di jepit rambut Lu Qinlian, tetapi tidak merasakan fluktuasi aura peri kecil itu. Dia ada di dalam tubuhku. Ada bunga teratai di dalam pil iblisku, dan Xiao sedang tidur di dalam. Lu Qinlian terkekeh. "Aku sudah seperti ini, tapi aku belum bisa bangun sesedikit ini." Gadis. Xiao Yao, si goblin kecil, mengingatkan Chen Xiang tentang es misterius kuno itu.
Dia baru saja memperoleh sejumlah besar es misterius dari gudang yang didirikan oleh kuil api di wilayah kuno Xuanhan, dan dia juga tahu tentang hal-hal kotor yang dilakukan kuil api di wilayah kuno Xuanhan. Chen Xiang memberitahu Lu Qinlian tentang hal ini, yang membuat Lu Qinlian mengerutkan kening. Tidak heran perisai dari Yao Yundong Tian akan bertemu dengan beberapa orang dari kuil api ketika mereka pergi ke wilayah kuno Xuanhan, tetapi peri kami tidak diserang. Mungkinkah bahwa kuil api takut dengan racun para peri itu? Bagaimanapun, masalah ini harus disebarkan, dan kuil api tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Ngomong-ngomong, alasan kenapa kuil api melakukan ini sepertinya untuk tujuan kebangkitan. Seorang pria bernama Kaisar S, begitu Chen Xiang menyebut Kaisar S, kecantikan lemah di pelukannya bergetar hebat. Mata Lu Qinlian yang indah dan menggoda melebar, wajahnya penuh keterkejutan. Dia menatap Chen Xiang. Apakah kamu berbicara tentang Kaisar S? Saya pernah mendengar bahwa dia adalah sosok yang sangat luar biasa. Saya tidak menyangka dia dapat dibangkitkan. Kita tidak boleh membiarkan dia hidup kembali. Lu Qinlian memandang ke langit dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam tengah. Chen Xiang merasa kata-kata Lu Qinlian agak kontradiktif. Kaisar S adalah karakter yang hebat, tetapi mengapa dia tidak bisa dibangkitkan? Dalam situasi di Tian yang memprihatinkan saat ini, justru dibutuhkan sosok yang kuat dan cakap untuk mengintimidasi seluruh di Tian dan menjaga ketertiban di Tian, agar di Tian tidak terjerumus dalam pembunuhan dan pembunuhan orang di mana-mana. Chen Xiang menyentuh pipi giok Lu Qinlian yang indah dan bertanya dengan lembut, "Saudari Lian, siapakah Kaisar S? Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu?" Bab 1163 biarkan aku membuat terobosan. Banyak orang di Ditian yang pernah mendengar tentang Kaisar Shitian, namun hanya sedikit orang yang mengetahui detail sejarah pada saat itu, serta apa yang terjadi ketika dan setelah jatuhnya Kaisar Tentian. Fragmen sejarah yang hilang ini, seharusnya menjadi sangat penting bagi masyarakat Ditian saat ini, karena berkaitan dengan kehidupan dan kematian Ditian di masa depan. Meskipun Ditian terlahir kembali, bukan berarti ia akan bertahan selamanya setelah dilahirkan kembali, ia bisa saja pecah lagi dan menjadi beberapa dunia kecil tingkat rendah seperti sebelumnya. Lu Qinlian memegang tangan besar Chen Xiang dan menggosoknya dengan lembut, merasakan suhu di atasnya. Dia tenggelam dalam ingatan, matanya tampak melihat ke kejauhan, dan dia berkata, 9 langit dan 10 tempat. 9 hari yang lalu. Ada 9 kaisar di langit, yang disebut kaisar di langit dan raja di bumi. Dikatakan bahwa periode sejarah itu seperti ini. Yang terkuat adalah 9 kaisar dan 10 raja. Tapi kemudian kaisar 10 hari muncul dan menghancurkan 9 langit dan 10 bumi. Menyatukan, dan bahkan membuka kaisar surga, tetapi dia masih mempertahankan kekuatan 9 kaisar dan 10 raja di 9 langit dan 10 bumi, memungkinkan 9 kaisar dan 10 raja mengelola wilayahnya masing-masing. Ternyata seperti ini. Periode sejarah itu hanya untuk menyembunyikannya. Apa? Kenapa belum diwariskan? Chen Xiang sangat bingung. Lu Qinlian menyentuh wajah tampan Chen Xiang dengan tangan giok dinginnya dan berkata, "Saya tidak tahu, karena saya hanya mengetahui beberapa hal yang tidak penting. Mari kita bicara tentang Kaisar S. Anda seharusnya sudah bisa menebaknya sekarang. Kaisar S adalah salah satu dari 9 langit dan 10 raja, yang bertanggung jawab atas langit S. Alasan mengapa saya mengatakan dia adalah karakter adalah apa yang saya dengar. Dikatakan bahwa Kaisar S pernah berperang melawan Kaisar 10 langit, dan bahkan mengalahkannya. Kaisar 10 langit. Salah satu lengannya terpotong. Adapun mengapa perang dimulai, tidak ada yang tahu. Singkatnya, Kaisar 10 langit ingin menjaga ketertiban di 9 langit dan 10 bumi, dan sebagian besar dari mereka yang merupakan musuhnya menginginkan orang yang merusak ketertiban, dan di antara 9 kaisar dan 10 raja. Kaisar tersebut tidak lemah kekuatannya, wajar jika mereka ingin mengalahkan Kaisar 10 surga dan mendapatkan posisi 10 surga Kaisar. Lu Qinlian berhenti dan melanjutkan, jadi, menurutku Kaisar S bukanlah orang baik. Jika dia dibangkitkan, Kaisar akan sangat berbahaya. Tentu saja Chen Xiang mengerti, tapi yang menurutnya sangat aneh sekarang adalah apa hubungan antara wilayah kuno Xuanhan dan Kaisar S?
Kaisar es dapat dibangkitkan dengan es misterius itu, dan Kaisar es muncul di wilayah kuno Xuanhan. Ini jelas bukan sebuah kecelakaan, dan bahaya yang tersembunyi di wilayah kuno Xuanhan berada di luar jangkauan bahkan tokoh seperti Bai Hu dan Shitian. Kaisar. Dapat dilihat betapa misteriusnya wilayah kuno Xuanhan, dan Chen Xiang tidak mau mengambil risiko sekarang, karena demi kekuatannya, jika dia pergi ke wilayah kuno Xuanhan, dia akan mati. Saudari Lian, istirahatlah yang baik. Aku akan menahanmu untuk tidur malam ini. Jangan terlalu bersemangat sampai kamu mengeluarkan aroma beracun itu. Chen Xiang berkata sambil tersenyum sambil menatap Lu Qinlian yang kulitnya membaik. Lu Qinlian menjerit manis, menekan dada Chen Xiang, lalu meringkuk di pelukan Chen Xiang, menutup matanya, dan menstabilkan lukanya dengan bantuan biji teratai suci di tubuhnya. Chen Xiang memandang wanita menawan di pelukannya dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Jika sebelumnya, banyak kekuatan berada di surga Gua Yaoyun dan tidak berani melawan benua Chen Wu, tetapi sekarang berbeda. Lu Qinlian dari surga Gua Yaoyun adalah terpengaruh oleh jika Anda terluka parah, Anda tidak akan dapat kembali ke kondisi puncak untuk sementara waktu. Di malam hari, serangga di hutan pegunungan berkicau dan angin sepoi-sepoi bertiup. Lu Qinlian tidur lebih nyenyak. Chen Xiang memeluknya dan menatap wajah cantiknya. Tiba-tiba dia ingin pergi dan menyentuh wajah merah ceri itu. Tapi dia tidak berani. Jika Lu Qinlian mengeluarkan aroma beracun itu, dia akan mendapat masalah. Kecantikan beracun ini ditutupi duri. Chen Xiang menghela nafas diam-diam, namun dia tetap membelai wajah yang bisa membuat orang terpesona dari waktu ke waktu. Chen Xiang mengangkat kepalanya, melihat bintang-bintang di langit melalui celah antara cabang dan dedaunan, dan berkata dalam hatinya, ini adalah dunia baru, dan kita sebagai pendatang baru harus mendobraknya. Sudah ditakdirkan. Saudari Lian, istirahatlah yang baik mulai sekarang. Lu Qinlian dapat dianggap sebagai senior yang lengkap di sini. Dapat dikatakan bahwa dia telah merusak keseimbangan era baru. Hal ini membuat Chen Xiang tidak tidak mau merasa bahwa hal ini mungkin sengaja diatur oleh seseorang untuk bersembunyi di titian Raja Ular Jahat dalam kegelapan juga menderita akibat hal semacam ini. Raja Ular Jahat pasti akan mengalami kesulitan, dan dia pasti terluka parah. Adapun apakah ada makhluk kuat lain di surga Kaisar baru ini, itu tidak diketahui, tetapi Chen Xiang harus bersiap untuk ini. Keesokan harinya, Lu Qinlian bangun. Tubuhnya tidak lagi kedinginan, tetapi racun jahat Xuanhan di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Racun jahat Xuanhan ini bukanlah jenis yang langsung berakibat fatal, tetapi jika pada saat itu tanpa Chen Xiang menggunakan darahnya sendiri untuk membantu Lu Qinlian tepat waktu, dan Lu Qinlian sendiri memiliki kemampuan tertentu untuk melawan racun, dia mungkin sudah terbunuh oleh racun dingin sejak lama. Meskipun Lu Qinlian tampaknya baik-baik saja sekarang, racun dingin di tubuhnya mencegahnya menggunakan kekuatan yang kuat. Saat dia menyerang dengan racun, dia juga membutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk menyuntikkan racun ke tubuh musuh. Setelah Lu Qinlian pulih, wajahnya yang halus dan anggun dipenuhi dengan senyuman yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya yang aneh, sepertinya dia lebih hidup dan lembut dari sebelumnya. Chen Xiang sangat khawatir saat ini, karena tanpa surga Gua Yaoyun, dia harus membuat banyak rencana baru untuk melindungi kota penakluk naga, atau untuk bersatu dengan benua Chen Wu. Lu Qinlian melihat ekspresinya dan segera berkata dengan genit. Anak kecil, saudari, apakah aku bersemangat? Mengapa kamu begitu tidak bahagia? Chen Xiang kembali sadar dan tersenyum padanya, tentu saja, karena aku tidak bisa memelukmu. Aku benar-benar ingin melakukan itu setiap hari. Peluk kamu. Lu Qinlian berkata dengan lembut, dasar bajingan kecil, kamu tidak jujur lagi. Apakah kamu lupa tentang aroma beracun di tubuhku terakhir kali? Meskipun dia mengatakan ini, dia diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Saya bersedia diracuni sampai mati. Chen Xiang tersenyum tanpa malu. HMPH, Lu Qinlian mendengus beberapa kali, lalu menghela nafas pelan. Chen Xiang, aku sudah berjanji padamu sebelumnya bahwa aku akan membantumu melindungi benua Chen Wu, tapi sekarang, aku benar-benar minta maaf. Lu Qinlian merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Chen Xiang telah melakukan begitu banyak padanya, tetapi sekarang menjadi seperti ini. Ini membuatnya sangat membenci dirinya sendiri.
Dia benci karena dia terlalu lemah untuk melawan Raja Ular Jahat yang menyebabkan situasi saat ini. Jangan khawatir. Chen Xiang sama sekali tidak menyalahkan Lu Qinlian. Dia berkata dengan tegas, "Saudari Lian, kamu tidak perlu merasa bersalah. Jika kamu merasa berhutang banyak padaku, berjanjilah padaku sesuatu." Melihat Chen Xiang begitu serius, Lu Qinlian bertanya dengan tergesa-gesa, "Ada apa?" Ini untuk membiarkan Yao Yun Dongtian menarik diri dari perselisihan saat ini antara Kaisar Tian dan Tian Tian. Saya pikir tempat ini tidak cocok untuk Anda untuk saat ini. Lu Qinlian sangat pintar dan akan segera dapat melakukannya. Saya tahu apa yang dipikirkan Chen Xiang. Dia menghela nafas pelan dan tiba-tiba mengangguk, "Aku mendengarkanmu." Chen Xiang dan Lu Qinlian menemukan para goblin dan peri yang datang bersama mereka. Pada saat ini, Chen Xiang tidak memiliki masalah mendesak lainnya, jadi wajah Lu Qinlian mengucapkan kata-kata yang ambigu. Kepada para peri menawan yang memiliki kelebihannya masing-masing. Apa yang membuat Lu Qinlian mengertakkan gigi adalah bahwa Chen Xiang tidak hanya menggoda para goblin ini dengan kata-kata, tetapi juga menyentuh pahanya, mengusap payudaranya, atau mencubit wajahnya. Apalagi para goblin sangat senang dan mengepung Chen Xiang. Segala macam perkelahian membuat Chen Xiang tidak bisa melepaskan diri dari tanah yang lembut. Begitu berita tentang cedera serius Lu Qinlian menyebar, para peri di Yao Yun Dongtian mungkin berada dalam masalah besar, jadi Lu Qinlian segera menjatuhkan peri di tempat lain. Gua Yao Yun untuk memindahkan semua propertinya, awalnya dia ingin memberikannya kepada Chen Xiang, tetapi Chen Xiang tidak menginginkannya. Hanya dalam 10 hari, semua peri di Gua Surga Yao Yun dan Surga Kaisar menghilang. Ada juga rumor benar dan salah tentang pertarungan antara Lu Qinlian dan Raja Ular Jahat. Tentu saja banyak orang juga yang mengetahui bahwa Raja Ular Jahat memiliki racun jahat Xuan Han. Sekarang banyak kekuatan besar telah menyesuaikan rencana awal mereka, karena benua Chenwu telah kehilangan perlindungan surga Gua Yao Yun, dan kekuatan yang selalu menganggap benua Chenwu sebagai duri di pihak mereka siap untuk bergerak. Mengapa benua Chenwu begitu penting adalah karena benua Chenwu mungkin menjadi pusat Kaisar Langit yang baru, yang berarti kemungkinan besar urat naga baru akan muncul di benua Chenwu. Ini adalah sesuatu yang diprediksi oleh banyak orang tua di surga. Tentu saja, tidak ada orang yang sebodoh itu untuk segera menyerang benua Chenwu, karena tidak ada yang yakin apakah Yao Yun Dongtian benar-benar tidak lagi melindungi benua Chenwu, apalagi siapa yang tidak mengetahui hubungan antara Chen Xiang dan benua Chenwu. Bocah muda ini adalah mimpi buruk banyak orang tua, siapa yang berani memprovokasi dia? Meskipun disebut gerbang penakluk naga, jika seseorang menyinggung perasaannya, itu bukan masalah ditundukkan, tetapi akan dihancurkan, disiksa, dan dibantai. Bab 1164 Xuan Bing Hui. Raja Ular Jahat belum mati, jadi dia akan kembali di masa depan. Tetapi Chen Xiang menantikan momen itu, dia yakin jika hari itu tiba, dia pasti bisa membunuh Raja Ular Jahat sendiri. Dalam 10 hari terakhir sejak Chen Xiang membantu Yao Yun Dongtian, dia berada di tempat yang sangat rahasia, menggunakan Chaos Divine Es untuk memeriksa es hitam kuno yang dia ambil dari istana bawah tanah. Pada awalnya, dia melihat lebih dari 100 keping berturut-turut, tetapi tidak menemukan apapun di dalamnya. Meskipun kekuatan dingin khusus yang dilepaskan oleh es hitam ini sangat kuat, dan dari penampilannya, semuanya adalah yang terbaik. Jika Anda membawanya keluar pergi ke pelelangan, harganya tinggi, itu sudah pasti. Itu penipuan. Sudah ada lebih dari 1000 keping es misterius kuno, dan tidak ada sehelai rambut pun di dalamnya. Chen Xiang berbaring punggungnya di tanah, mengusap mata kekacauan yang terbuka di antara alisnya dengan kedua tangan. Saat ini, dia berada di tengah gunung, wajahnya penuh kelelahan. Dia telah dengan hati-hati melihat begitu banyak es misterius selama lebih dari 10 hari berturut-turut. Mustahil untuk tidak merasa lelah. Es hitam ini terlihat sangat bagus, tetapi sekarang harganya lebih dari 1000 yuan, dan tidak ada apapun di dalamnya, yang membuat Chen Xiang sangat kecewa. Tentu saja Xuan Bing ini bisa dijual, atau digunakan untuk memurnikan Xuan Bing dan nilai kegunaannya masih sangat tinggi. Terakhir kali saya memasuki istana bawah tanah itu, saya mendengar orang-orang itu menyebut masyarakat Xuan Bing. Mungkin saya bisa mendapatkan Xuan Bing dengan barang-barang berharga dari sana. Chen Xiang tiba-tiba teringat akan hal ini, dan bahwa Xuan Bing pertemuan akan segera dimulai, dan dia tidak terus melihat sisa 2000 keping Xuan Bing.
Itu akan memakan banyak waktu. Jika dia selesai membaca, dia pasti tidak akan punya waktu untuk menghadiri pertemuan Xuanbing. Saya masih memiliki 2 kotak harta karun di sini. Ketika saya punya waktu, saya akan menemukan cara untuk mengisi kembali kekuatan sarung naga es dan membuka 2 kotak harta karun itu. Chen Xiang selalu memikirkan 2 kotak harta karun itu, tapi dia hanya ingin mengisi kembali 2 kotak harta karun, membuat sarung pedang naga es sangat sulit dan memakan waktu lama. Chen Xiang tidak memiliki kesabaran seperti itu, dan dia juga percaya bahwa dia dapat menemukan kekuatan untuk mengisi kembali kunci dalam waktu singkat dan membuka 2 peti harta karun yang tersisa. Peti harta karun yang dia buka terakhir kali dan palu pengrajin ilahi yang dia dapatkan adalah harta karun. Itu akan memungkinkan dia memiliki senjata ampuh yang bisa digunakan tanpa menggunakan pisau pembunuh iblis Azure Dragon di masa depan. Meski terlihat seperti rusak senjata, palu. Chen Xiang menggunakan banyak batu kristal dan akhirnya mengetahui tentang masyarakat Xuanbing. Konferensi Xuanbing ini akan diadakan di kota Xuanbing, dan kota Xuanbing dibangun di pinggiran wilayah kuno Xuanhan. Ada juga susunan teleportasi di sini. Dengan cara ini, kota iblis utara yang dikendalikan oleh Yao Yun Dongtian kehilangan keunggulannya. Tapi Yao Yun Dongtian tidak peduli sekarang, Lu Qinlian perlu pulih dari luka-lukanya selama periode ini. Jika peri Yao Yun Dongtian diintimidasi oleh beberapa orang kuat, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Jadi ketika Lu Qinlian memutuskan untuk mundur dari panggung Kaisar Tian baru, dia juga mempertimbangkan hal ini. Yao Yun Dongtian mereka memiliki banyak sumber daya. Setelah berhenti, mereka memindahkan semua properti mereka dan memperoleh sejumlah besar uang, yang cukup untuk mempertahankan pesona mereka sebagai peri untuk waktu yang lama. Chen Xiang awalnya mengira bahwa kota Xuanbing adalah kota yang tertutup es dan salju, tetapi setelah tiba di sini, dia sulit percaya bahwa kota Xuanbing terletak di tanah es dan bersalju di luar wilayah kuno Xuanhan. Kota Xuanbing tidak berbeda dengan kota-kota besar lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah seluruh kota diselimuti oleh perisai udara berwarna emas pucat yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Angin dingin tidak dapat bertiup masuk, dan es serta salju tidak akan muncul di sini. Cahaya dari luar melewati perisai cahaya, membuat seluruh kota tampak diterangi oleh sinar matahari yang hangat. Jadi ketika Chen Xiang baru saja keluar dari susunan teleportasi, dia mengira dia diteleportasi ke kota yang salah. Mampu membangun kota seperti ini menunjukkan bahwa kekuatan yang bertanggung jawab atas kota ini sangat menyukai kota ini dan telah menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk membangun kota ini dan menarik banyak orang. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan yang bertanggung jawab atas kota ini sangat tertarik dengan kota ini. Kekuatannya sangat kuat, karena formasi kuat yang menutupi kota besar ini tidak dapat dibangun oleh kekuatan biasa. Persyaratan kualifikasi untuk mengikuti pertemuan Xuanbing di kota Xuanbing sangat tinggi. Anda harus memiliki batu Xuanbing yang berkualitas tinggi, atau memiliki 300 miliar batu kristal. Karena selama pertemuan Xuanbing akan ada lelang besar-besaran, atau berjudi di Xuan kegiatan pemajangan dan penjualan Bing dan Xuanbing membutuhkan batu kristal dalam jumlah besar. Level Xuanbing dibagi menjadi 4 level, kelas atas, menengah, bawah dan atas, dengan kelas rendah menjadi yang terburuk. Tentu saja semua itu ditentukan oleh dinginnya udara dan penampakan yang dikeluarkan oleh es hitam tersebut, karena efek psikologisnya, banyak orang yang percaya bahwa es hitam jenis ini memiliki peluang lebih tinggi untuk membuka harta karun. Chen Xiang memperoleh kualifikasi berdasarkan kondisi memiliki 300 miliar kristal. Bukan karena dia tidak memiliki 10 keping Xuanbing berkualitas tinggi. Dia memiliki lebih dari 3.000 keping Xuanbing, tetapi dia telah mencuri semua Xuanbing ini. Ya, jika dia mengeluarkannya, dia pasti akan dikenali oleh kuil api. Meskipun dia masih tidak tahu kekuatan mana yang bertanggung jawab atas kota Xuanbing, Chen Xiang mungkin bisa menebak bahwa hanya kuil api yang memiliki lengan seperti ini, dan kuil api mengadakan konferensi Xuanbing, mungkin untuk mendapatkan lebih banyak Xuanbing dengan lebih baik. Kualitas es, lalu gunakan untuk membangkitkan Kaisar Es. Terlepas dari apakah itu diadakan oleh kuil api, Chen Xiang berencana untuk ikut bersenang-senang. Jika dia melihat Xuanbing dengan harta karun di dalamnya, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Setelah mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi ini, Chen Xiang menunggu di restoran untuk memulai. Beberapa hari berlalu. Chen Xiang dapat mendengar orang-orang di ruangan itu berseru kaget setiap hari,
mengatakan bahwa beberapa pukulan besar akan datang, atau beberapa raksasa yang kuat akan datang. Meskipun Chen Xiang tidak mengenal raksasa itu, dia tidak mendengarkan. Dia telah mengatakannya sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa ada banyak orang kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam asosiasi Xuanbing ini, dan mereka tampaknya adalah kekuatan yang baru dipromosikan. Di pagi hari, Chen Xiang berjalan di jalan yang lebar dan sepi. Karena klub Xuanbing, jalan ini ditutup hari ini. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam klub Xuanbing yang bisa menang. Di ujung jalan, ada sebuah villa besar, tempat konferensi Xuanbing diadakan. Ketika Chen Xiang datang ke pintu, dia bisa merasakan nafas api yang sangat familiar. Itu dari kuil api, tapi ini hanya berarti bahwa di dalam kehadiran orang-orang dari kuil api tidak berarti bahwa villa ini adalah rumah dari kuil api, tetapi dapat membuat Chen Xiang semakin yakin bahwa kota Xuanbing ini ada hubungannya dengan kuil api, atau dilakukan oleh kuil api. Kuil api bersama dengan kekuatan lain. Nama villanya adalah Lian Villa. Saat masuk ke dalam villa langsung terasa hangatnya kehangatan sehingga merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuh. Memasuki villa, Chen Xiang bertanya kepada para pelayan yang menunggu di sepanjang jalan dan mengetahui di mana tempat utama berada, di mana Xuanbing dipajang. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Xuanbing memamerkan Xuanbing aneh yang mereka peroleh. Jika ada yang suka itu, Anda juga bisa membelinya langsung di sini, namun harganya perlu dinegosiasikan antara kedua pihak. Mereka yang dapat datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan Xuanbing harus memiliki setidaknya 300 miliar kristal, atau 10 keping Xuanbing berkualitas tinggi, serta beberapa Xuanbing berkualitas menengah dan rendah lainnya. Meski belum bisa dipastikan ada harta karun di dalam es misterius tersebut, namun harga es misterius tersebut tidaklah murah. Setelah Chen Xiang datang ke ruang pameran, dia melihat ada lebih dari 1 triliun keping es hitam kuno, yang disebut Jinlong Xuanbing. Itu berwarna emas dan tampak seperti naga emas yang terbuat dari emas. Itu melayang di atas pilar dengan butiran di mulutnya. Manik-manik emas. Sungguh aneh bahwa es hitam yang terbentuk secara alami dapat tumbuh seperti ini, dan udara dingin yang dipancarkan oleh es hitam naga emas itu sendiri juga sangat kuat, jauh lebih kuat daripada banyak es hitam berkualitas tinggi. Chen Xiang berjalan beberapa kali dan akhirnya berdiri di depan Golden Dragon Black Eyes. Kemudian dia melihat dengan hati-hati. Dia bisa menggunakan KSI untuk melihat ada harta karun di dalamnya, karena dia juga merasa bahwa Golden Dragon Black Eyes adalah sangat aneh. Ada begitu banyak orang yang menonton Golden Dragon Black Eyes. Chen Xiang akhirnya masuk dan bisa melihat lebih dekat. Dia mendengar orang-orang di sekitarnya mengomentari Golden Dragon Black Eyes. Kebanyakan orang mengira bahwa bagian dalam Golden Dragon Black Eyes adalah ada barang bagus, tapi tidak ada yang membelinya karena harga Golden Dragon Black Eyes 1,8 miliar. Banyak orang ingin membelinya, tetapi mereka kekurangan uang dan hanya bisa ngiler melihatnya. Mereka diam-diam mengutuk anak hilang yang menjual naga emas Xuanbing. Hal semacam ini harus diserahkan pada diri mereka sendiri, tetapi dia berani ambillah keluar dan menjualnya. Chen Xiang diam-diam tertawa di dalam hatinya, karena semakin banyak orang menilai apakah ada harta karun di dalamnya dengan melihat penampilan Xuanbing. Jika memungkinkan, Chen Xiang lebih suka melihat es hitam biasa, karena dia merasa kemungkinan harta karun di es hitam biasa semacam ini jauh lebih tinggi daripada es hitam yang indah. 3.000 es hitam yang dia dapatkan dari kuil api ada banyak bongkahan es misterius, dan sekarang ada lebih dari 1.000 bongkahan es tanpa harta karun. Yang mengecewakannya untuk waktu yang lama. Bab 1165 Naga Emas Es Hitam. Banyak orang yang mengomentari naga emas Xuanbing. Hanya Chen Xiang yang menontonnya dengan sangat cermat dengan ekspresi terfokus. Beberapa orang mengira dia berpura-pura memahami Xuanbing, terutama yang sering memerankan Xuanbing karena sangat yakin. Pada pandangan pertama, dia yakin pasti ada harta karun di dalam es hitam naga emas. Chen Xiang melihatnya dengan hati-hati beberapa kali dengan mata dewa kekacauannya, tetapi dia tidak menemukan apapun di dalam es hitam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada harta karun di dalam bongkahan es hitam yang begitu indah, yang membuatnya merasa kasihan. Pada saat yang sama, dia merasa lebih yakin bahwa Xuanbing yang tampak mewah ini sebenarnya tidak memiliki apapun di dalamnya.
Saudaraku, mengapa kamu menghela nafas? Wajar jika kamu tidak mampu membelinya. Kamu baru saja berkerumun di sekitar es hitam naga emas. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat melihat apakah ada sesuatu di dalamnya? Seorang lelaki tua baru saja mengatakan itu karena Chen Xiang masuk, menyebabkan dia diinjak, dan dia masih membencinya. Melihat tatapan serius Chen Xiang, dia merasa sangat tidak senang, jadi dia mulai memarahinya. Chen Xiang sekarang adalah seorang pria paruh baya dengan janggut panjang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya menghela nafas karena naga emas Xuanbing ini terlihat sangat bagus, tetapi tidak ada apapun di dalamnya." Chen Xiang mengatakan yang sebenarnya, meskipun suaranya sangat rendah, tetapi orang-orang yang bisa datang ke sini memiliki telinga yang sangat baik dan dapat mendengar kata-kata Chen Xiang. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Chen Xiang, semua orang menjadi marah dan diam-diam mengutuk, "Kamu tidak tahu apa-apa." Melihat semua orang melihat ke arah wajahnya, Chen Xiang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memang mengatakan yang sebenarnya sekarang. Omong kosong, bongkahan es hitam yang aneh itu secara alami bisa berubah menjadi naga. Kenapa tidak ada harta karun di dalamnya? Jika ada harta karun, bagaimana es hitam ini bisa berubah menjadi naga? Seorang pria berbaju hitam berteriak dingin. Chen Xiang berkata, "Saya telah melihat banyak es hitam yang aneh, tetapi harta karun jarang ditemukan. Lalu saya ingin bertanya, mengapa harta karun tidak dapat ditemukan di es hitam aneh itu? Tapi Xuanbing masih aneh." Memang ada banyak hal seperti yang baru saja dia katakan. Saat ini, orang-orang itu tidak bisa berkata-kata, tetapi pria berbaju hitam masih berkata dengan tegas, "Tidakkah kamu melihat naga emas Xuanbing itu? Apakah Xuanbing aneh itu tidak bisa dibandingkan? Pasti ada harta karun di es hitam naga emas." Chen Xiang mencibir, "Tidak ada gunanya mengatakan apapun kecuali Anda memecahkannya dan melihatnya." Itu benar, tetapi jika Anda memecahkan es misterius, Anda harus membelinya. Ini setara dengan pertaruhan besar. Siapa di antara kalian berdua yang berani untuk melakukannya? Bukankah kalian? Itu semua hanyalah pembicaraan tanpa latihan, tidak ada gunanya berdebat, menelepon dan mengambil tindakan. Beli dan buka. Semua orang bersorak. Chen Xiang berkata dengan keras kepada pria berbaju hitam, "Jika tebakanku benar, naga emas Xuanbing ini seharusnya milik saudara ini. Kamu sangat yakin bahwa ada harta karun di naga emas Xuanbing? Kenapa kamu tidak membukanya itu sendiri? Sebaliknya, kamu berteriak di sini, apa niatmu?" Setelah mendengar kata-kata Chen Xiang, semua orang mulai berbicara dengan suara rendah, terutama ketika mereka melihat otot-otot di wajah pria berbaju hitam itu bergerak sedikit. Semua orang bahkan semakin yakin bahwa naga emas Xuanbing adalah miliknya. Chen Xiang tidak yakin pada awalnya, jadi dia dengan santai mengatakan bahwa meskipun naga emas Xuanbing bukan milik pria berkulit hitam, Chen Xiang tidak akan rugi apa-apa. Karena saya sangat yakin bahwa ada harta karun di dalam es hitam naga emas, mengapa tidak memecahkan es hitam itu sendiri dan menjualnya di sini dengan harga tinggi? Siapapun yang tidak bodoh dapat memahami bahwa orang ini kurang percaya diri pada emasnya sendiri. Naga es hitam, tapi barusan dia sangat yakin bahwa ada harta karun di naga emas Xuanbing, dan dia harus mempromosikan Xuanbing miliknya sendiri. Melihat pria berbaju hitam tidak berkata apa-apa, Chen Xiang tertawa diam-diam di dalam hatinya. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk ikut bersenang-senang dan menimbulkan masalah. Udara dingin berkualitas tinggi seperti es hitam naga emas ini tidak boleh diambil oleh kuil api untuk membangkitkan kaisar es. Oleh karena itu, Chen Xiang memutuskan untuk memecahkan es misterius ini. Pria berbaju hitam menarik napas dalam-dalam, mengutuk Chen Xiang berkali-kali di dalam hatinya, dan kemudian berkata perlahan, "Pasti ada harta karun di es hitam naga emas, tetapi ada juga 3, 6 atau 9 tingkatan dari harta karun ini, dan saya tidak yakin dengan harta karun ini. Ada apa? Makanya saya jual naga emas Xuanbing. Kalau mau mencobanya, saya bisa menjualnya sekarang seharga 1,5 triliun batu kristal." Semua orang gempar, tapi yang pasti tidak banyak orang yang mau membelinya, risikonya terlalu besar, dan harganya sangat tinggi bahkan raksasa seperti kuil api pun tidak mampu membelinya. Chen Xiang mencibir dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa ada harta karun di es hitam naga emas, tetapi itu mungkin juga harta karun yang buruk. Apakah itu benar?" "Benar. Pasti ada harta karun di es hitam naga emas."
Pria berbaju hitam berkata dengan sangat tegas. Bagaimana jika tidak? Chen Xiang melihat ke arah es hitam naga emas dan berkata, jika saya membeli es hitam naga emas ini dan tidak ada harta di dalamnya, bagaimana kalau Anda mengembalikan 1,5 triliun batu kristal itu kepada saya? Lalu pria berbaju hitam berhenti berbicara. Dia pasti tidak akan menyetujui hal bodoh seperti itu, dan Chen Xiang juga mengharapkannya, jadi dia selanjutnya mengucapkan kata-kata yang sangat menggoda, sebaiknya seperti ini, karena menurutku tidak ada harta karun di dalamnya. Es hitam naga emas. Jika saya membeli es hitam naga emas Anda, dan jika saya membukanya dan melihat bahwa tidak ada harta karun di dalamnya, Anda akan mengembalikan 150 miliar kepada saya. Jika ada harta karun, harta itu milik Anda, dan 1.500 miliar itu juga milikmu, bagaimana? Pria berbaju hitam berpikir sejenak dan berteriak, tidak masalah. Chen Xiang segera mengeluarkan 1,5 triliun batu kristal. Kota Jianglong membuat banyak batu kristal, jadi dia membawanya bersamanya. Siapapun yang bisa mengeluarkan batu kristal ini dalam satu tarikan napas pasti memiliki latar belakang yang bagus, semua orang langsung tidak berani meremehkannya, karena Chen Xiang tidak menggunakan 150 miliar untuk membeli Xuan Bing, tetapi untuk berjudi. Dan taruhannya bukan hanya pada kristalnya, tetapi juga pada harta karun di dalam es hitam. Jika ada harta yang sangat berharga di Xuan Bing, dia pasti akan menderita kerugian besar. Semua orang segera mundur dan menjauh dari Golden Dragon Black Ice. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang terus-menerus mengatakan bahwa tidak ada harta karun di Golden Dragon Black Ice akan benar-benar membelinya sekarang, dan dia sangat senang saat mengantarkannya. Kristal, yang sangat mengagumkan. Semua orang menebak-nebak identitas orang ini, dia pasti bukan orang biasa yang bertingkah seperti ini. Es hitam naga emas telah dibeli, dan ada juga taruhan, dan jika Chen Xiang memenangkan taruhan, Chen Xiang tidak akan mendapatkan apa-apa, paling-paling, dia hanya akan memastikan bahwa tidak ada harta karun di es hitam naga emas. Dan pria berbaju hitam jika menang, Anda tidak hanya akan mendapatkan harta karun, tetapi juga 1,5 triliun batu kristal. Orang yang memecahkan es misterius itu diutus oleh penyelenggara pertemuan es misterius ini. Dia menggunakan pisau yang tajam. Selama dia merangsang es misterius itu dengan kekuatan, es misterius naga emas itu bisa pecah berkeping-keping. Tuan Tua, terima kasih. Setelah Chen Xiang mengatakan itu, dia melangkah mundur jauh untuk menghindari disangka dia curang. Pria berpakaian gelap juga melakukan hal yang sama, dan dia dan Chen Xiang menjauh dari tiga orang itu. Sepotong es naga emas. Orang tua itu menusuk es hitam dengan pisau tajam, dan bongkahan es hitam naga emas tiba-tiba pecah, berubah menjadi bongkahan kristal es, dan jatuh ke tanah. Ada tumpukan tebal bubuk kristal es di tanah. Masih belum mungkin untuk memastikan apakah ada harta karun. Lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan menggunakan kekuatannya untuk menahan bubuk kristal es dan mengangkatnya, seperti tirai air. Sekilas terlihat jelas bahwa tidak ada apapun di dalamnya. Harta apapun. Chen Xiang terkekeh, saudaraku, apakah kamu mencoba untuk mengingkari hutangmu? Pria berbaju hitam mengepalkan tangannya dengan erat, terlihat sangat bersemangat. Dia bergegas ke depan, dengan hati-hati memeriksa bubuk kristal es, dan membalik isinya dengan hati-hati. Saya mencari dan tidak menemukan harta karun. 1,5 triliun batu kristal yang belum dipanaskan harus segera dikembalikan ke Chen Xiang, yang membuat pria berbaju hitam itu merasa sangat ogah-ogahan, meski dilihat dari taruhannya, ia mendapat keuntungan yang besar, namun jika kalah, kerugiannya pun tidak sedikit. Salah satu. Chen Xiang mengumpulkan bubuk kristal es di tanah, ini adalah tujuan utamanya, yaitu mendapatkan es hitam naga emas tanpa menghabiskan satu kristal pun. Bubuk kristal es ini dianggap sampah di mata banyak orang, namun di mata Chen Xiang, bubuk tersebut memang merupakan bahan alkimia berkualitas tinggi dan dapat berubah menjadi senjata pembunuh yang sangat ampuh di tangannya. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin sepotong es hitam naga emas yang bagus bisa dihancurkan olehnya seperti ini? Cari tahu untukku. Jika dia tidak terlalu kuat, beri dia pelajaran. Dia benar-benar merusak rencana kita. Di dalam villa, seorang lelaki tua berkata dengan marah. Kami telah menyelidiki identitas setiap orang yang memenuhi syarat sebelumnya,
Tetapi orang ini adalah satu-satunya yang sulit diidentifikasi. Saya pikir dia menggunakan penyamaran dan nama palsu. Dia pasti pria dengan latar belakang yang bagus. Saya tidak tahu. Apakah kamu memusuhi kuil api kami? Orang tua dari kuil api mendengus dingin. Apakah dia memusuhi kuil api kami atau tidak? Karena menghancurkan bongkahan es hitam naga hitam yang bagus ini, kita harus memberinya pelajaran. Bab 1166 Sungai Gelap yang Misterius. Ruang pameran Xuanbing sangat besar. Naga emas Xuanbing kini telah rusak, dan tidak ada harta karun di dalamnya. Hal ini membuat banyak orang yang ingin membeli Xuanbing mengurungkan niat untuk mengambil risiko. Bahkan naga emas Xuanbing, yang kualitasnya sangat tinggi dan berpenampilan aneh, tidak memiliki harta karun di dalamnya. Terlihat bahwa Xuanbing lainnya serupa. Meskipun semua orang mengetahui hal ini, itu semua karena efek psikologis, jadi setiap ketika mereka melihat es hitam yang aneh, mereka semua mengira mungkin ada harta karun di dalamnya. Di sini, saya khawatir hanya Chen Xiang yang dapat melihat apakah ada harta karun di es hitam, tetapi Chen Xiang tidak memiliki harapan yang tinggi, dia merasa sulit harta karun muncul di es hitam sekarang, terutama jenis hitam ini. Es yang sepertinya berkualitas tinggi, saya hanya penasaran, bagaimana es hitam ini terbentuk? Es hitam di ruang pameran ini sepertinya telah diukir oleh seseorang. Chen Xiang tidak percaya bahwa itu terbentuk secara alami. Dia merasa alasan mengapa es hitam ini seperti ini adalah karena seseorang pasti sengaja menciptakannya. Setelah bertahun-tahun, ditemukan. Ada banyak orang di ruang pamer. Ada banyak raksasa atau orang kuat yang kuat berkumpul di sini. Mereka memiliki banyak kristal dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Tentu saja, mereka ingin mencoba peruntungan di sini, karena beberapa harta tak ternilai harganya. Kamu kristal tidak peduli berapa banyak batu yang ada, orang tidak akan mau menjualnya kepadamu. Saudaraku, nada bicaraku tadi agak lancang, mohon maafkan aku. Seorang pria berpakaian hitam berjalan ke arah Chen Xiang, menangkupkan tangannya dan berkata. Pria berkulit hitam ini adalah pemilik naga emas Xuanbing. Chen Xiang tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Namun, menilai dari kejadian sebelumnya, meskipun pria ini sedikit agresif, dia sangat jujur. Meskipun dia kalah taruhan, tapi dia sangat senang dan menerima kekalahan. Aku ingin tahu siapa namamu? Chen Xiang melambai padanya dan berkata. Namaku Bei Xian, di mana kakakku? Pria berbaju hitam itu berkata sambil tersenyum. Jelas dia ingin berteman dengan Shen Xiang. Chen Xiang juga ingin mengetahui keberadaan naga emas Xuanbing, jadi dia tersenyum dan berkata, Cai. Bei Xian lebih pendek dari Chen Xiang, tetapi memiliki perawakan kekar. Meskipun dia tidak tampan, dia terlihat sangat menawan. Wajahnya memiliki sudut yang tajam, dan dia memiliki rasa stabilitas, tetapi apa yang dia lakukan sebelumnya jelas sedikit impulsif. Sekarang dia juga mengerti, jadi dia berencana mengubah musuh menjadi teman dengan Shen Xiang. Tidak ada konflik di antara keduanya, dan mereka bukanlah orang-orang yang berpikiran sempit, sehingga mereka segera mulai berbincang. Chen Xiang merasa bahwa Bei Xian agak tidak biasa. Meskipun dia tampak seperti orang yang selamat dari 6 kesengsaraan nirwana, Chen Xiang mengatakan bahwa aura yang dia rasakan darinya sepertinya menembus asap dan cermin. Dia selalu merasakan bahwa Bei Xian menyembunyikan kekuatannya. Saudara Bei, bagaimana kamu mendapatkan es hitam naga emas itu? Aku khawatir tidak mudah untuk mendapatkan benda ini. Setelah Chen Xiang dan Bei Xian mengobrol tentang banyak hal, dia tiba-tiba mengirim pesan ke Bei Xian dan mendapat langsung ke intinya, tanyakan langsung. Bei Xian tidak terkejut. Dia juga menjawab melalui pesan suara, saya mendapatkannya dari wilayah kuno Xuanhan. Naga emas Xuanbing ini terkubur sangat dalam. Sebenarnya, ada rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa kekuatan yang sangat kuat. Rahasia. Chen Xiang selalu ingin tahu tentang asal-muasal es hitam aneh ini. Meskipun Lu Qinlian juga memilikinya, es tersebut digali secara tidak sengaja. Ada sungai bawah tanah jauh di bawah tanah di beberapa tempat di wilayah kuno Xuanhan. Sebagian besar es hitam aneh ini tenggelam jauh ke dalam sungai bawah tanah. Meskipun banyak kekuatan besar mengetahuinya, mereka tidak dapat memunculkannya, karena sungai bawah tanah itu adalah sangat aneh. Sangat dingin sehingga bahkan makhluk abadi yang sangat kuat pun bisa berubah menjadi Xuanbing jika dia turun ke sana.
Chen Xiang diam-diam terkejut bahwa ada sungai bawah tanah jauh di bawah tanah di wilayah kuno Xuanhan. Dia merasa bahwa itu seharusnya menjadi penyebab dinginnya. Alasan mengapa wilayah kuno Xuanhan muncul adalah karena Xuanbing seharusnya dibentuk dengan cara ini. Dia berencana memiliki kesempatan untuk mengunjungi sungai bawah tanah tersebut. Saudara Bei, apakah kamu mendapatkan es hitam naga emas dari sana? Sepertinya kamu tidak sederhana. Chen Xiang melihat sepotong es hitam berbentuk harimau dengan 3 kepala dan diam-diam mengirimkan pesan ke Bei Xian. Saya tidak melakukannya. Itu hanya kebetulan. Saya menemukan sungai bawah tanah yang mengalir keluar, dan es hitam naga emas menyembur keluar dari lubang yang digali oleh orang lain. Namun, situasi ini sangat jarang terjadi. Saya beruntung. Chen Xiang tidak percaya Bei Xian beruntung. Tapi inilah rahasia orang lain menjadi kaya, dia belum terlalu mengenal Bei Xian sekarang, jadi wajar saja tidak mudah untuk terus menanyakan beberapa detail agar orang lain tidak tersinggung. Namun, dia sudah punya cara untuk melakukannya. Biarkan Bei Xian membawanya menemukan sungai bawah tanah itu. Saudara Cai, mengapa kamu begitu yakin bahwa tidak ada harta karun di naga emas hitam esku? Jangan bilang bahwa kamu juga beruntung. Saya dapat melihat bahwa kamu cukup percaya diri pada saat itu, dan kamu bukan salah satu darinya. Para penjudi yang beruntung itu. Bei Xian bertanya. Dia berkata bahwa karena dia memikirkan hal ini maka dia berencana berteman dengan Shen Xiang. Chen Xiang pasti tidak akan secara langsung mengatakan bahwa dia tahu bahwa ada sesuatu di Xuanbing. Dia menjawab, itu hanya sedikit rahasia keluarga, tetapi tidak semua bagian dari Xuanbing dapat melakukannya, terutama Xuanbing yang sangat biasa, saya sangat mengkhawatirkannya. Sulit untuk melihatnya, tetapi jika itu adalah jenis es hitam berkualitas sangat tinggi, saya dapat dengan mudah melihatnya. Tetapi tidak semuanya, saya dapat melihat es hitam naga emas dalam sekejap. Sekilas. Mendengar kata-kata Chen Xiang, Bei Xian sangat bersemangat. Saya tidak menyangka akan ada orang aneh seperti Saudara Cai yang bisa melihat apakah ada harta karun di dalam es hitam. Meskipun tidak semua es hitam bisa dilihat, itu cukup kuat. Bei Xian kagum dan diam-diam menghela nafas. Dalam hatinya, dia hanya kehilangan sepotong Xuanbing ketika dia bertaruh dengan Shen Xiang. Shen Xiang tidak menaikkan taruhan atau apapun, jika tidak, dia akan menderita kerugian besar. Hal ini membuat kesannya terhadap Chen Xiang jauh lebih baik, dan juga memberinya kesempatan untuk berteman dengan orang-orang seperti Chen Xiang. Saudara Cai, karena kamu memiliki metode rahasia seperti ini yang diturunkan dari keluarga, mari bekerja sama dan menghasilkan banyak uang menggunakan Xuanbing. Bei Xian mengirim pesan ke Chen Xiang. Inilah yang dia inginkan. Chen Xiang tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengikuti Bei Xian ke wilayah kuno Xuanhan untuk menemukan tempat di mana sungai bawah tanah mengalir. Saudara Bei, saya tidak kekurangan kristal. Saya hanya ingin lebih banyak es hitam berkualitas tinggi, karena menurut saya pecahan es memiliki nilai kegunaan yang tinggi, kata Chen Xiang. Bei Xian kaget. Memang benar belum ada yang melakukan hal semacam ini, tapi dia tahu bahwa Saudara Cai di depannya punya metode rahasia, dan dia mungkin bisa menggunakan es misterius ini untuk menciptakan sesuatu yang kuat. Hal-hal. Chen Xiang menawarkan sedikit rasa manis untuk merayu Bei Xian, jika tidak terjadi apa-apa, setelah konferensi Xuanbing selesai, dia seharusnya bisa mengikuti Bei Xian ke wilayah kuno Xuanhan. Di ruang pameran, tidak semua es misterius berkualitas tinggi. Ada juga banyak yang disebut es misterius berkualitas rendah, yang biasa saja. Dari es misterius berkualitas rendah inilah Chen Xiang mencapai pencerahan. Batu adalah hal yang sangat kuat. Chen Xiang dan Bei Xian datang ke es hitam berkualitas rendah yang hilang cahayanya di ruang pameran. Chen Xiang memperhatikan sepotong es hitam kuning berbentuk oval. Ketika dia melihatnya, Keis Divine sepertinya bisa melihat sesuatu darinya. Sepertinya ada sesuatu di bongkahan es hitam ini. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar dapat melihat apakah ada sesuatu di dalam es hitam inferior. Ini pertama kalinya. Chen Xiang mengirim pesan ke Bei Xian secara berurutan untuk membuat Bei Xian lebih percaya padanya, keterampilan rahasia, dia harus membuktikannya seperti ini. Bei Xian tiba-tiba terkejut, bisakah Anda mengetahui apakah ada harta karun di dalamnya? Tidak,
Saya hanya bisa melihat apakah ada sesuatu di dalamnya, seperti harta karun, DLL. Sulit untuk melihat dengan jelas. Chen Xiang mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana cara menjual Xuanbing ini? Tanya Chen Xiang. Seorang lelaki tua yang bertanggung jawab datang dan berkata, ini tidak untuk dijual, ini semua adalah hadiah. Anda hanya bisa mendapatkan hadiah ini dengan membeli Xuanbing yang ditunjuk. Ini bukan tempat di mana Xuanbing berkualitas rendah dijual. Chen Xiang mengklik. Mengangguk, saya mengerti, izinkan saya memberitahu Anda, bagaimana Xuanbing berkualitas rendah bisa dijual di sini. Dia memandang Bei Xian dan bertanya sambil tersenyum, saya baru saja membeli naga emas Xuanbing Anda, dan di sana sepertinya tidak ada hadiah apapun. Chen Xiang sejak mereka mulai berjudi dengan Bei Xian, mereka telah menarik perhatian semua orang di sini. Kemampuan mereka untuk mengubah musuh menjadi teman telah mengejutkan banyak orang. Itu karena orang lain telah menyiapkan hadiah, dan beberapa orang tidak siap. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa kedua orang ini sama-sama paman. Yang satu bisa mengeluarkan es hitam naga emas, dan yang lain bisa membuangnya. Lebih dari 1 triliun batu kristal sekaligus. Bukan seseorang yang mampu dia ganggu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, oh, saya tidak tahu jenis es hitam apa yang perlu saya beli untuk mendapatkan es hitam oval ini. Sebenarnya, saya adalah orang yang suka memanfaatkan hal-hal kecil. Chen Xiang akan jangan terlalu bodoh mengatakan ingin membeli langsung es hitam oval ini. Bab 1167 terungkap. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, Chen Xiang dengan cepat menemukan penjualnya, membeli sepotong es hitam berkualitas tinggi senilai lebih dari 500 miliar, dan kemudian pergi ke kotak pribadi untuk beristirahat bersama Bei Xian. Chen Xiang mengeluarkan palu pengrajin ilahi, dengan ringan memukul kepala palu, dan membuka potongan es hitam berbentuk oval, hanya untuk melihat sepotong batu giok peri seukuran ibu jari bergulir ke dalam. Benar saja, ada sesuatu, dan itu batu giok abadi, tapi itu sedikit merugi. Seru Bei Xian. Sepotong batu giok abadi ini memang tidak bernilai 500 miliar kristal, tetapi Chen Xiang membuktikan bahwa dia dapat melihat apakah ada adalah sesuatu yang ada di dalam Xuanbing. Giok abadi itu sangat kecil, tetapi Chen Xiang bisa melihatnya, jika itu besar, itu akan lebih mudah. Jadi bagaimana dengan barang Xuanbing yang dibeli seharga 500 miliar? Apakah ada Xuanbing di dalamnya? Bei Xian bertanya buru-buru. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihatnya. Karena Chen Xiang tidak bisa membiarkan Bei Xian tahu bahwa dia bisa melihat dengan sangat akurat. Dia ingin menciptakan ilusi, yaitu membuat Bei Xian berpikir seperti itu. Dia terkadang akurat dan terkadang tidak. Selanjutnya, Chen Xiang membuka bongkahan es hitam yang dibeli, tetapi tidak ada apapun di dalamnya. Hal ini membuat Chen Xiang dan Bei Xian menghela nafas kecewa pada saat bersamaan. Meskipun Chen Xiang telah kehilangan uang sekarang, dia berpikir bahwa kerugian saat ini sepadan, karena itu akan memungkinkan dia untuk mendapatkan lebih banyak es hitam berkualitas tinggi di masa depan, mungkin tanpa banyak usaha. Meskipun dia sudah memiliki banyak es hitam berkualitas tinggi. Es Xuanbing berkualitas tinggi, tetapi dia merasa itu tidak akan pernah memuaskannya. Aula pameran Xuanbing tidak akan ditutup. Anda dapat kembali jika Anda memiliki cukup kristal di masa depan. Berikutnya adalah acara besar Klub Xuanbing, yang dinanti-nantikan semua orang. Seorang pria parubaya berkata dengan keras. Chen Xiang sedikit mengernyit saat melihat pria parubaya ini, karena pria parubaya ini memiliki aura kuil api, baru saja, dia merasa pria parubaya ini sedang memata-matai budidayanya. Tentu saja, dia dari kuil api. Chen Xiang mengepalkan tinjunya. Dia selalu merasa bahwa dia dalam bahaya. Ini adalah wilayah kuil api, dan kuil api terkait dengan Kaisar Es, jadi kekuatannya tidak boleh lemah. Berikutnya adalah pelelangan. Semua orang datang ke tempat pelelangan. Chen Xiang juga datang dengan kewaspadaan. Dia duduk di barisan tengah, duduk bersama Bei Xian. Setelah semua orang berkumpul di tempat pelelangan, saya melihat pria paruhbaya itu berjalan ke platform tinggi, memegang cermin perunggu, menyinari semua orang, dan menyapunya. Tepat ketika menyapu tubuh Chen Xiang tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, yang mengejutkan Chen Xiang karena dia merasa penyamarannya menghilang. Saat ini, semua orang memusatkan perhatian padanya,
Karena cahaya di tubuhnya sangat menyilaukan, bahkan di aula yang sangat luas ini, dia menarik perhatian. Bei Xian bahkan lebih terkejut lagi. Dia berpikir bahwa Chen Xiang akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Meskipun dia tidak mengenal Chen Xiang dengan baik, dia tahu bahwa Chen Xiang adalah orang yang aneh dan dapat melihat rahasia di Xuanbing dengan sedikit kesulitan. Setelah cahaya keemasan di tubuh Chen Xiang menghilang, semua orang di tempat lelang menghirup udara dingin, karena transformasi Chen Xiang terangkat. Chen Xiang, saya tidak mengira itu adalah Anda, haha. Di bawah cermin roh surgawi, warna asli Anda terungkap. Pria parubaya di atas panggung tertawa dan berkata, Anda adalah master dari sekte penakluk naga, tetapi kamu tidak berani menggunakan dirimu sendiri. Tubuh aslinya muncul, begitu penakut dan penakut, bagaimana dia bisa bersikap seperti ini? Orang yang lebih terkejut lagi adalah Bei Xian, karena dia tidak menyangka bahwa ini orang aneh yang bisa melihat apakah ada sesuatu di dalam es hitam adalah Chen Xiang. Kepala sekolah Jianglongmen menguasai pembuluh darah naga, tahu cara membuat alkimia, dan telah melakukan banyak hal yang menggemparkan. Di dunia kaisar baru ini, sangat sulit untuk mengetahui bahwa dia benar-benar dalam masalah. Potretnya ada di mana-mana. Meskipun ia kini menjadi kepala sekolah Jianglongmen dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, namun masih ada kekuatan yang memberikan imbalan kepadanya, yaitu dari keluarga Tongtian dan beberapa alam suci. Meski kekuatan tersebut tidak memiliki orang yang sangat kuat, namun fondasinya tidak sangat tebal, dengan banyak kristal dan sebagainya. Meski sulit mendapatkan Chen Xiang dengan reward yang tinggi, namun bisa membuat Chen Xiang tidak berani menunjukkan wajahnya di New Emperor Heaven, apalagi dalam situasi ini. Chen Xiang, iblis besar. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang berpencar dan menjauh dari Chen Xiang, dan Bei Xian melakukan hal yang sama, meskipun Chen Xiang sangat kuat, dia telah membuat terlalu banyak musuh, dan pria parubaya di atas panggung jelas menginginkannya. Untuk menangani Chen Xiang. Kamu berasal dari kuil api, kan? Kamu tidak memiliki aturan bahwa kamu tidak boleh menyamar saat berpartisipasi dalam konferensi Xuanbing. Tahukah kamu berapa lama waktu yang aku perlukan untuk menyamar? Jika kamu merusak penyamaranku, aku pasti akan membuatmu rugi. Chen Xiang dia sangat marah di dalam hatinya. Identitasnya terungkap karena dia telah mengubah penampilannya sebelumnya dan berani memberitahu Bei Xian bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat melalui Xuanbing. Jika yang lain mengetahui bahwa dia, kepala sekolah sekte Jianglong, memiliki kemampuan yang menantang surga, maka akan sulit baginya untuk membeli sepotong Xuanbing di masa depan. Semua orang bisa merasakan kemarahan Chen Xiang saat ini, dan kekuatan pembunuh yang mengerikan tiba-tiba memenuhi seluruh tempat. Chen Xiang tiba-tiba menghilang. Dia langsung melintasi ruang, mengeluarkan pisau pembunuh setan naga azur, dan dengan keras menunjuk ke cermin roh surgawi. Satu pisau. Dia memiliki kontrol yang sangat baik dan memotong dengan sangat akurat. Dia hanya menghancurkan cermin Tianling di tangan pria parubaya itu, tetapi tidak melukai pria parubaya itu. Pria parubaya dari kuil api sangat marah. Dia baru saja hendak menyingkirkan cermin Tianling, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Xiang begitu cepat. Dia mendatanginya dalam sekejap dan bahkan menebas dengan pisau. Jika Chen Pisau Xiang jika kamu memukulnya lebih keras, dia mungkin mati di tempat. Sombong. Jangan berpikir bahwa kuil api kami adalah kesemek yang dapat dimanipulasi sesuka hati. Jika Anda berpikir bahwa kami seperti keluarga Tongtian, Anda salah total. Sebuah suara yang sangat tua datang, dan Chen Xiang diam-diam berpikir dalam hatinya terkejut. Dia sudah lama mengetahui bahwa ada orang kuat yang tersembunyi di kuil api, tapi dia tidak menyangka akan ada orang tua di sini. HMPH, kamulah yang pertama kali membongkar penyamaranku, kamulah yang begitu lancang. Chen Xiang berkata dengan marah, meskipun lawannya sangat kuat, dia tidak boleh menunjukkan kelemahan dalam hal momentum. Nak, aku tidak ingin mengambil tindakan, dan kamu tidak layak atas tindakanku, tapi itu tidak berarti aku akan mengampuni kamu. Orang tua itu jelas sedikit marah. Dia sangat kuat, tapi dia sangat dibantah oleh seorang anak kecil. Itu Raja Abadi. Orang tua ini adalah Raja Abadi. Long Sui berteriak. Dia bermaksud menyuruh Chen Xiang melarikan diri. Tepat ketika Long Sui baru saja menemukan kekuatan lelaki tua itu, seluruh tempat lelang diselimuti oleh penghalang yang sangat kuat.
Ini adalah penghalang yang ditempatkan oleh Raja Abadi dengan kekuatan yang kuat. Ruang itu disegel. Bahkan jika Chen Xiang menggunakannya mungkin sulit untuk melepaskan diri dari kekuatan hukum antariksa. Saat Chen Xiang menghancurkan cermin spiritual tadi, lelaki tua itu melihat bahwa Chen Xiang mengetahui beberapa metode rahasia perjalanan melalui ruang angkasa, jadi dia segera menutup ruang itu. Dia tidak bisa membiarkan Chen Xiang melarikan diri, karena ini adalah cara unik untuk menangkapnya. Chen Xiang, peluang bagus. Orang tua itu sedikit khawatir sebelumnya, karena ada seorang tetua misterius yang sangat kuat di samping Chen Xiang, tetapi sekarang dia tidak perlu khawatir lagi, karena dia telah memastikan bahwa tetua itu tidak ada di sini. Semua orang di tempat tersebut terjebak di sini bersama Chen Xiang. Tepat ketika mereka mengeluh di dalam hati, lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Teman-teman terkasih, saya bersumpah demi Dewa Api bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Anda melukai sehelai rambut pun. Jika kuil api kami dapat menangkap Chen Xiang hari ini, maka kami tidak akan pernah menolak jika Anda meminta bantuan dari kuil api di masa depan. Dan sekarang Anda juga dapat segera menyaksikan pertempuran sengit dan melihat penguasa naga menundukkan sekte." Gaya. Semua orang bisa merasakan aura kuat dari lelaki tua itu. Meskipun orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah raksasa yang kuat, raksasa ini tidak lebih dari semut yang menghadapi Raja Abadi. Chen Xiang menarik napas sedikit pada saat ini, pria parubaya di depannya tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya. Pria parubaya dari kuil api diam-diam marah ketika cermin roh surgawinya dihancurkan. Setelah menerima perintah dari lelaki tua yang kuat dari kuil api, dia segera mengambil tindakan. Ketika dia memukul Chen Xiang dengan telapak tangan, beberapa pukulan tajam ujung pisau tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Jika dia menamparnya, tubuhnya pasti akan tertusuk. Pria parubaya berpikir bahwa Chen Xiang akan menghindar atau melawan, tetapi Chen Xiang tiba-tiba tetap tidak bergerak, dan tubuhnya juga melepaskan gaya tarik yang kuat, dengan kuat menyedot tangan pria parubaya itu di bahunya, ketika pisau tajam di telapak tangan Nian menikam Chen Xiang, langsung patah. Seolah-olah dia sedang menusuk sepotong berlian dengan kekuatan besar. "Kamu memiliki kekuatan yang sangat kecil, tetapi kamu masih ingin membunuhku. Keluar!" Chen Xiang menyerang dengan telapak tangan, memukul wajah pria parubaya itu, mengirimnya terbang keluar dan menabrak pilar di tempat tersebut, menghancurkan pilar. Setelah itu, Fei memuntahkan darah ke tanah. Bab 1168 Segel 10 tahun. Setelah transformasi Chen Xiang dipatahkan oleh kuil api menggunakan cermin roh surgawi, dia mengungkapkan wujud aslinya, yang mengganggu banyak rencana Chen Xiang. "Saudara Shen, bagaimana kabarmu sekarang?" Bei Xian berpikir lama sebelum mengirim pesan ke Chen Xiang. "Saya hanya perlu melarikan diri dari sini, bisakah Anda membantu saya?" Chen Xiang disegel di rumah lelang oleh penghalang yang kuat saat ini, dan penghalang ini secara bertahap menyusut. Selama dikurangi hingga jarak tertentu, itu terjebak di dalam orang-orang di dalam penghalang dapat pergi, dan hanya Chen Xiang yang akan terjebak. Ini sulit. Orang tua yang memasang penghalang adalah Raja Abadi, dan kekuatan penghalang semakin kuat. Ada juga formasi yang sangat kuat di sini. Selama formasi itu diaktifkan, itu akan menjadi sulit bagimu untuk melarikan diri. "Maaf, sulit bagiku untuk membantumu." Bei Xian mengirim pesan kepada Chen Xiang, tetapi ketika dia melewatinya, suaranya menjadi sangat pelan, yang menunjukkan betapa kuatnya penghalang itu. "Sepertinya aku hanya bisa bekerja sama denganmu di masa depan. Aku akan melarikan diri sesegera mungkin. Kamu harus menjauh dari tempat ini dulu. Jika perang pecah, itu mungkin mempengaruhi kamu." Chen Xiang menghela nafas. Semua orang di tempat lelang tidak lagi berada dalam penghalang, jadi mereka segera pergi untuk menghindari bencana. "Chen Xiang, kamu cukup mampu. Jika aku tidak mengambil tindakan, aku khawatir tidak ada seorang pun di kuil api kami yang bisa membunuhmu. Untuk saat ini, mari kita segel kamu di sini untuk sementara waktu. Ini juga untuk jadikan Kaisar Barutian damai dan tenteram." Kata lelaki tua itu, membuat Chen Xiang marah. Chen Xiang bisa merasakan penghalang di sekitarnya menjadi lebih kuat. Dia menduga orang-orang dari kuil api telah menggunakan disarray untuk memperkuatnya, membuatnya lebih sulit untuk melarikan diri. Segel dia selama 10 tahun, jika tidak ada kekuatan kuat lainnya yang muncul dalam 10 tahun ini,
kami akan mengambil tindakan untuk merebut benua Chenwu terlebih dahulu, dan kemudian memerintah seluruh kaisar surga baru. Chen Xiang menggunakan semua kekuatan surgawinya dan hanya bisa melewatinya. Melalui itu terungkap, jadi aku bisa mendengar kalimat seperti itu? Apakah aku benar-benar tersegel? Apa yang ingin dilakukan orang ini? Chen Xiang menggunakan seluruh kekuatannya untuk dengan liar menghantam penghalang tak terlihat di sekitarnya, membuat suara gemuruh, tetapi tidak ada kekuatan yang bocor. Semua meledak di dalam penghalang. Awalnya ada banyak meja dan kursi di tempat lelang ini, tapi sekarang semuanya dihancurkan oleh Chen Xiang. Dia disegel di sini. Untungnya, ruang di sini cukup besar, memungkinkan dia untuk melakukan aktivitas yang lebih luas. Ketika Chen Xiang berpikir bahwa dia akan disegel selama 10 tahun, dia menjadi sangat marah, dia mengeluarkan pisau pembunuh setan naga azur dan menebasnya secara acak, tetapi seperti sebelumnya, itu tidak ada gunanya sama sekali. Dia juga menggunakan teknik melarikan diri yang bisa dia gunakan, seperti pelarian air, pelarian bumi, DLL. Tetapi penghalang ini terlalu kuat, seolah-olah itu dibuat khusus untuknya, dan dia tetap tidak bisa melarikan diri. Gunakan palu pengrajin ilahi. Long Shui mengingatkan. Chen Xiang segera mengeluarkan Hammer of the Divine Craftsman dan memalu penghalang tak terlihat beberapa kali, tetapi tetap tidak berpengaruh. Selanjutnya, Chen Xiang menggunakan berbagai metode ampuh, tetapi tidak mampu menembus penghalang. Jika kekuatan hukum luar angkasa yang saya miliki cukup kuat, saya pasti akan dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Chen Xiang berpikir begitu, karena dia menggunakan kekuatan hukum luar angkasa untuk membuat ruang sedikit berfluktuasi, tetapi ruang saat ini adalah kekuatan yang dikeluarkan oleh formasi diperkuat dan diperkuat. Anda harus tahu bahwa ketika kuil api menyegel Chen Xiang, mereka menggunakan dua disformasi. Tentu saja mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Chen Xiang, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Xiang adalah harta karun yang hidup? Jika mereka terbunuh, benda kuat Chen Xiang akan melakukannya. Juga akan hancur, akan hilang. Selain itu, Chen Xiang adalah seorang alkemis, dan dia pasti memiliki jiwa api di tubuhnya, dan itu juga sangat kuat. Kuil api telah lama menatap jiwa apinya, tetapi tidak pernah bisa beritahu jiwa api macam apa itu. Tuan Istana, apakah kita akan menjebaknya seperti ini selama 10 tahun? Anak Chen Xiang ini penuh dengan harta. Kita harus menyiksanya dengan kejam dan memaksanya menyerahkan barang-barang berharganya. Seorang pria bertanya. Siapa yang akan menyiksanya? Kamu pergi, atau aku? Itu semua mencari kematian. Meskipun aku adalah Raja Abadi, kamu harus tahu bahwa banyak orang kuat telah mati di tangan anak ini. Pasti ada cara untuk melakukannya bunuh anak ini. Mereka adalah orang-orang kuat, jadi kita harus berhati-hati. Tidakkah kamu melihat bahwa Aki baru saja ditampar oleh anak itu, dan dantiannya terluka parah? Orang tua itu menegur bahwa dia memiliki kekuatan Raja Abadi, dan dia juga sangat berhati-hati. Dia sudah menganggap Chen Xiang sebagai orang yang bisa membunuhnya, jadi dia memutuskan untuk menyegel Chen Xiang selama 10 tahun pertama, dan dia bisa. Tidak pergi saat ini, setidaknya Chen Xiang tidak akan membiarkan Chen Xiang mengambil keuntungan darinya. Kalau begitu kita menyegelnya seperti ini? Bukankah kita akan bisa mendapatkan kembali sumber daya yang dikonsumsi oleh formasi? Pria itu bertanya lagi. Orang yang bisa bertanya terus-menerus kepada Tuan Istana bukanlah orang biasa. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan ini sejak lama. Segel dia selama 10 tahun dulu. Jika dalam 10 tahun ini, Tetua Agung di Sekte Penakluk Naga tidak datang untuk menyelamatkannya, maka itu berarti Tetua Agung tidak termasuk dalam Sekte Penakluk Naga. Lalu kita akan pergi ke benua Chenwu, tangkap istri dan saudara perempuannya sebagai ancaman. Pria itu tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari penguasa istana, seperti yang diharapkan, Jiang masih lebih panas. Penguasa kuil api menghela nafas, untuk Chen Xiang, kita harus berhati-hati. Kaisar penjaga naga yang dibawa oleh Pangeran Shenglong langsung dibunuh oleh sesepuh agung. Saya akan mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Dia disegel di dalam villa. Chen Xiang di dalam belum mengetahui rencana Master Kuil Api, tetapi dia tahu bahwa Master Kuil Api berencana menyerang benua Chenwu 10 tahun kemudian. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diizinkan oleh Chen Xiang. Sebagian besar kekuatan di tubuhnya telah habis, tapi penghalang ini masih tidak bisa dipecahkan, tidak peduli seberapa kuat serangannya, dia tidak bisa mengguncangnya sama sekali.
10 tahun adalah waktu yang cukup bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu ke tingkat yang sangat tinggi. Kamu mungkin bisa pergi saat itu, kata Sumei Yao. Yao Yundongtian baru saja pensiun, dan hal seperti ini terjadi, bagaimana mungkin Chen Xiang tidak cemas? Jika dia tidak baik hati, dia mungkin sudah gila sekarang. Karena dia bisa melihat niat orang tua yang menyegelnya di sini. Salah satunya adalah untuk melihat apakah macan putih akan muncul. Jika tidak, orang-orang dari kuil api akan pergi ke benua Chenwu untuk menangkap orang-orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya. Dan kemudian gunakan ini untuk memaksanya. Meskipun dia tidak yakin hal ini akan terjadi, dia khawatir jika harimau putih tidak datang, akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan terus disegel di sini. Chen Xiang berbaring di tanah dan menarik napas dalam-dalam, dia berharap Sui Xianxian dan Leng Youlan tidak akan pernah datang, jika tidak, itu sama saja dengan melemparkan diri mereka ke dalam jebakan. Kuil api, harap ingat ini. Setelah saya keluar, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memberantas kuil api. Hati Chen Xiang dipenuhi amarah, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Chen Xiang disegel di sini, dan bahkan energi spiritual tidak bisa masuk, jadi orang-orang di kuil api tidak khawatir Chen Xiang akan meningkatkan kekuatannya di sini, untuk membuat formasi stabil, mereka tidak mengatur formasi pengawasan. Mereka mengira ini perlu. Relatif mudah menjebak Chen Xiang selama 10 tahun. Dan Chen Xiang telah menyimpan banyak hal yang dapat meningkatkan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang tua di kuil api. Ini adalah satu-satunya cara Chen Xiang bisa pergi dari sini. Pertama, sempurnakan Super Kishen dan, kata Sumei Yao. Chen Xiang juga merencanakan ini. Jika dia meminum beberapa pil Super Kishen berturut-turut, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Pada akhirnya, dia bisa menggunakan batu pencerahan untuk menerobos kemacetan. Pada tahap selanjutnya dari nirwana, jika Anda ingin menerobos, Anda tidak dapat mengandalkan pil. Anda juga perlu memahami seni bela diri, jika tidak, Anda tidak akan dapat mendorong nirwana. Jika kita dapat menyebabkan kesengsaraan nirwana, kita mungkin dapat mendobrak penghalang ini dengan bantuan kesengsaraan nirwana. Namun, tata letak penghalang ini berasal dari surga. Kami khawatir kesengsaraan nirwana akan terbentuk secara internal. Lalu kamu hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri segel ini dapat dibuka, kata Sumei Yao. Chen Xiang hanya bisa mencobanya sekarang. Dia tidak punya pilihan lain sekarang. Kishen dan sangat mudah untuk disempurnakan. Chen Xiang juga memiliki cadangan cairan kreatif dalam jumlah besar dan dapat mereplikasi Kishen dan dalam jumlah besar. Kishen dan yang terbuat dari 5.000 bahan obat pasti sangat efektif. Ini adalah rencana Chen Xiang. Dia pertama-tama menghabiskan 1 bulan untuk memadatkan sejumlah besar cairan ciptaan ilahi, dan kemudian menyalin 5.000 salinan Kishen. Bahan obat untuk pil, dan terakhir gunakan teknik Wan Lian untuk menyempurnakan pil Kishen dengan cepat. Aku akan segera pergi. Kalian bajingan dari kuil api, tunggu saja sampai kamu dihancurkan sampai mati olehku. Kamu berkomplot melawanku seperti ini. Kebencian antara kamu dan aku pada awalnya tidak terlalu besar. Chen Xiang menenangkan hatinya. Kemudian dia menutup matanya sedikit dan mulai menjalankan teknik ambergris untuk memadatkan cairan kreatif ajaib. Bab 1169 setelah disegel. Dalam sekejap mata, Chen Xiang terjebak selama lebih dari sebulan. Saat kami berada di tempat pelelangan hari itu, banyak orang yang hadir, sehingga sulit untuk menyembunyikan masalah ini. Selain itu, kuil Dewi Api tidak berniat menyembunyikannya sejak awal, dan mereka bahkan mempublikasikan fakta bahwa Chen Xiang ditangkap oleh Dewi Dewa Api. Alasan mengapa Chen Xiang ditangkap adalah karena dia menyebabkan masalah di klub Xuanbing, tetapi Chen Xiang tidak. Ini semua dibuat oleh kuil Dewa Api. Jika Chen Xiang mengetahuinya, ini pasti akan membuat Chen Xiang semakin marah. Banyak kenalan Chen Xiang yang sudah mengetahui bahwa dia telah ditangkap, namun kebanyakan dari mereka sangat tenang dan tidak berniat menyelamatkannya, karena bahkan dari tempat di mana Chen Xiang terjebak, mereka tidak dapat menyelamatkannya. Chen Xiang, mungkin dia akan ditangkap. Setiap orang yang memiliki hubungan baik dengan Shen Xiang tahu bahwa Shen Xiang sangat jahat. Bahkan Shen Xiang terjebak di sana. Jika mereka pergi, mereka pasti akan ditangkap.
Meskipun hati mereka sedikit cemas, jika mereka benar-benar pergi, mungkin itu akan menimbulkan masalah bagi Chen Xiang. Memang benar demikian, Chen Xiang tidak ingin orang lain menyelamatkannya. Tentu saja, jika itu macan putih, dia akan sangat diterima. Yang lain tidak terlalu kuat. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap kuil api untuk datang ke sini untuk menyelamatkannya. Akhirnya bahan obat cukup untuk 5.000 kishen dan Chen Xiang telah sibuk selama lebih dari sebulan. Jika kuil Dewa Api memiliki kemampuan gila dalam dirinya, dia pasti akan muntah darah, karena itu terlalu berbahaya untuk diminum. Menjebak Chen Xiang, bangun sama dengan membiarkan Chen Xiang berlatih dengan ketenangan pikiran dan meningkatkan kekuatannya. Chen Xiang benci perasaan disegel oleh orang lain, jadi untuk meninggalkan tempat ini lebih cepat, dia pasti akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa meninggalkan tempat hantu ini secepat mungkin. Untuk mencegah orang lain mengintip, Chen Xiang mengeluarkan beberapa bahan dari cincin Youyao, membangun rumah di aula, dan kemudian mengatur berbagai formasi di dalam rumah untuk mencegah orang lain mengintip situasinya di dalam. Teknik pemurnian daun dapat memurnikan beberapa pil tungku sekaligus, terutama yang dikuasai dengan sangat baik oleh Chen Xiang. Jika ini dilihat oleh orang lain pasti akan sangat berbahaya, karena Bai Hu telah memperingatkannya sebelumnya, memintanya untuk tidak membocorkannya. Informasi yang relevan sesuatu tentang seni pemurnian surgawi. Seni pemurnian surgawi adalah sesuatu yang lebih menakutkan daripada seni pembunuhan langit dan bumi, jadi dia sangat berhati-hati. Tempat ini seharusnya cukup untuk memurnikan 15 tungku. Chen Xiang ingin menyempurnakan Super Kishen dan dengan 5.000 bahan obat. Ini adalah rencananya. Dia pertama-tama akan menggunakan teknik pemurnian daun untuk membakar bahan obat ke tingkat tertentu pada saat yang sama, lalu kemudian masukkan energi spiritual obat dan bubuk obat yang hampir terbakar ke dalam tungku harta karun Yanlong, dan gabungkan semuanya ke dalam tungku harta karun Yanlong. Dengan cara ini, Anda dapat mempercepatnya. Jika dia berada di tempat dengan energi spiritual yang kuat di luar, dia dapat menyerap energi spiritual dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya dan melepaskan api yang sangat kuat yang dapat langsung melelehkan bahan obat Kishen dan, karena dia dapat menjalin hubungan dengan bahan obat Kishen dan dapat membakarnya dari dalam. Chen Xiang menempatkan tungku harta karun naga api di tengah, lalu dengan teriakan pelan, dia menggunakan teknik pemurnian daun untuk memadatkan 15 tungku pil emas muda yang tembus cahaya, mengelilingi tungku harta karun naga api di tengah. Kuil api, sebaiknya kamu tidak menjebakku selama 10 tahun. Jika kamu benar-benar menjebakku selama 10 tahun, sulit untuk mengatakan tingkat kekuatanku akan mencapai. Pikir Chen Xiang dalam hatinya. Super Kishen dan dengan 5.000 bahan obat cukup kuat. Setara dengan pil tingkat surga, hanya Chen Xiang yang memiliki dasar yang kuat untuk memperbaikinya. Ini semua untuk meninggalkan tempat ini dan menaklukkan kuil api. 15 tungku Kishen dan mulai dimurnikan. Nyala api di tungku membakar bahan obat. Cahaya di dalam berkedip-kedip dan menerangi seluruh ruangan. Cahaya yang kuat juga mengeluarkan sedikit kehangatan, yang membuat orang sangat nyaman. Segera, bahan obat di 15 tungku alkimia mencapai tahap di mana mereka dapat dikondensasi menjadi ramuan. Chen Xiang segera memasukkan energi spiritual obat dan bubuk obat yang telah dilebur ke dalam tungku harta karun Yanlong, dan kemudian menyempurnakan 15 salinan lagi. Pada saat yang sama, dia harus mengontrol perpaduan energi spiritual obat dan bubuk obat di tungku harta karun Yanlong. Dia harus mengulanginya berkali-kali, dan semakin mendekati akhir, semakin besar tekanannya, karena pada saat itu banyak bahan obat telah digabungkan ke dalam tungku harta karun Yanlong. Kakak senior. Kakak, dia telah ditangkap oleh kuil Dewa Api sekarang. Saya ingin menyelamatkannya. Setelah Leng Youlan mengetahui bahwa Chen Xiang ditangkap, dia berteriak dengan Sui Xianxian sepanjang hari. Dia juga tahu bahwa dia kekuatannya terbatas, jadi dia pergi menyelamatkannya. Chen Xiang seperti ngengat yang berlari ke api, tapi hatinya sangat cemas, jadi dia hanya bisa meredakan emosinya dengan berteriak seperti ini. Sui Xianxian tidak demikian, tapi dia tahu betul alasan mengapa kuil api melakukan ini. Kuil api tidak membunuh Chen Xiang, tetapi menjebak Chen Xiang. Dari sini, terlihat bahwa mereka punya rencana lain. Dia melakukannya tidak percaya bahwa kuil api memiliki kemampuan untuk menjebak Chen Xiang, tapi dia tidak bisa membunuh Chen Xiang. Tunggu sebentar,
Selama dia tidak mati, dia pasti akan keluar dari masalah. Menurutku kuil api akan menjebaknya dalam waktu lama untuk melihat apakah ada orang dengan kekuatan kuat yang bisa menyelamatkannya. Jika tidak, mereka akan mengambil tindakan. Wajah Sui Xianxian menjadi gelap, mungkin dia mengambil tindakan terhadap kota penakluk naga, atau melawan benua Chenwu, dan kita yang paling dekat dengannya. Leng Youlan berkata dengan marah, bajingan ini, mereka kamu harus datang ketika waktunya tiba dan lihat bagaimana aku membunuh mereka. Sui Xianxian mengangguk dan berkata, jadi jangan menimbulkan masalah pada saudaramu. Kita hanya perlu meningkatkan kekuatan kita dan jangan biarkan dia ditangkap. Kakakmu juga punya banyak hal baik. Dan dapat menahan penyiksaan dengan sangat baik. Sangat mustahil bagi mereka untuk membuat saudaramu menyerahkan harta itu, tetapi jika mereka melewati ancaman. Yao Yundongtian telah mundur lagi sekarang, di mana kita benua Chenwu adalah. Ada begitu banyak orang yang menatap tempat itu, dan satu-satunya penguasa Jianglongmen yang relatif kuat telah ditangkap lagi. Di hari-hari berikutnya, kita harus menjaga benua Chenwu dan tidak membiarkan orang lain mendudukinya. Leng Youlan berkata dengan serius. Mengangguk, dia berharap seseorang datang ke benua Chenwu untuk menimbulkan masalah, kemudian dia bisa memamerkan keahliannya dan menghancurkan bajingan itu. Karena Chen Xiang ditangkap oleh kuil Dewa Api, berbagai kekuatan raksasa di benua Chenwu menjadi gugup lagi, sebelum Yao Yundongtian mundur, mereka siap berperang kapan saja, dan sekarang Chen Xiang ditangkap, itu berarti Chen Xiang Wudalu kehilangan kekuatan terakhir yang melindungi mereka. Di dalam kota penakluk naga, Li Baojun dan yang lainnya juga berdiskusi bersama. Jika hari itu tiba, kita harus pergi ke benua Chenwu untuk mendapatkan dukungan. Banyak orang berpikir bahwa kota Jianglong akan mudah direbut tanpa Chen Xiang. Faktanya, mereka salah. Pertahanan kuat kota Jianglong berada di luar imajinasi mereka. Li kata Baojun. Duan Sanchang mengangguk dan berkata, kita harus memata-matai lebih banyak informasi selama periode ini, dan kita harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan kita. Orang-orang itu tidak akan melakukan apapun dalam waktu singkat. Mungkin perlu beberapa tahun sampai mereka yakin bahwa Tetua Agung tidak akan pergi. Mereka hanya akan mengambil tindakan ketika mereka mencoba menyelamatkan pemimpinnya. Ada rumor sebelumnya bahwa meskipun Tetua Agung dari Sekte Jianglong sangat kuat, keberadaannya sangat rahasia sehingga bahkan Chen Xiang pun tidak bisa. Temukan dia sebentar. Jika dia tidak ditemukan untuk waktu yang lama, jika dia pergi untuk menyelamatkan Chen Xiang, kekuatan besar yang mendambakan benua Chenwu akan berani mengambil tindakan. Kirim seseorang ke Akademi Penakluk Iblis untuk memberitahu dia. Dekan di sana memiliki hubungan baik dengan tuannya. Minta dia untuk mengurusnya ketika saatnya tiba. Kata Li Baojun. Bagaimana dengan kepala sekolah? Apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Tanya Lan Lan. Tidak, kecuali yang lebih tua, siapapun yang menyelamatkannya akan ditangkap. Jika yang lebih tua tidak muncul, maka hanya dia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita tidak perlu meragukan kemampuannya, kita hanya perlu melindunginya. Baguslah, dukung saja benua Chenwu ketika saatnya tiba, kata Li Baojun. Yan Yanran berkata, kalau begitu saya akan fokus memata-matai berita tentang kuil api selama periode ini, dan membuat beberapa rumor, sehingga mereka yang ingin menjilat kuil api akan mengetahui beberapa hal kotor tentang kuil api, dan kemudian mendiskreditkan kuil api. Semua orang membagi pekerjaan mereka, dan meskipun kekuatan mereka tidak terlalu kuat, mobilitas mereka sangat kuat, dan dengan Duan Sanchang, Dewa Pelarian, di sini, mereka juga telah mempelajari banyak keterampilan untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidup mereka. Di alam misterius Macan Putih, Bai Hu telah mengetahui beritanya, Bai San, pemimpin klan Macan Putih San, memberitahunya. Nabi, bukankah kita akan menyelamatkannya? Bai San bertanya. Itu tergantung situasinya. Sebaiknya tidak menyelamatkannya. Saya yakin semua teman-temannya mengetahui hal ini. Singkatnya, saya tidak akan pernah membiarkan orang yang terlalu kuat datang ke benua Chenwu untuk menimbulkan masalah. Ini yang baru Kaisar Tian dan generasi baru. Dunia manusia, kata Bai Hu. Bab 1170 Alkimia Hebat. Chen Xiang disegel di sebuah villa di kota Xuanbing. Dia sedang berkonsentrasi pada pemurnian alkimia saat ini. Sejak awal, dia tidak ingin ada yang menyelamatkannya. Kecuali Macan Putih atau seseorang yang sangat kuat,
tidak akan ada keraguan bahwa jika dia datang ke sini, itu adalah lubang api yang bisa melompat sendiri. 5.000 bagian bahan obat Kishen dan digabungkan menjadi satu, dan kualitasnya bisa dibayangkan mengondensasi begitu banyak bahan obat menjadi satu pil, kualitasnya cukup mengerikan. Kishen dan di tangan Chen Xiang sangat berat, meski hanya sebesar ibu jari, namun jika dipegang di tangannya, beratnya seperti memegang palu seorang pengrajin dewa. Dia membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyempurnakan pil ini. Dia melihat pil di tangannya yang memancarkan cahaya hijau yang kuat. Pikiran menelan pil seperti itu ke dalam perutnya membuatnya sedikit takut. Dia khawatir dia tidak akan mampu mengendalikan energi spiritual obat kekerasan yang kemudian akan terjadi. Menyembur keluar. Tingkat kultivasi Chen Xiang saat ini dapat dianggap telah mencapai tahap pasca nirwana. Dia telah melewati 6 kesengsaraan nirwana. Pada tahap ini, dia tidak dapat menerobos dengan pil sendirian. Dia juga perlu memahaminya, jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Mampu memurnikan kekuatan yang diserap. Hanya dengan memahami arti sebenarnya dari seni bela diri kita dapat lebih cepat menggunakan kekuatan yang diserap untuk membuka dantian kita dan memperkuat tubuh kita. Ini sangat penting. Jika bukan karena batu pencerahan Chen Xiang, dia mungkin tidak akan berani mengambil Kishen dan yang berisi energi agung sekaligus, karena jika dia tidak dapat menyadari sesuatu, dia akan memiliki begitu banyak kekuatan di tubuhnya. Bahwa dia tidak bisa melepaskannya, itu hanya akan membuatmu terluka dan gila. Pencerahan adalah membimbing kekuatan untuk mengembangkan potensi kekuatan dalam tubuh sekaligus menguatkan jiwa dan raga, adapun prosesnya setiap orang berbeda-beda, sehingga saat ini hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tahap pasca nirwana membutuhkan banyak kekuatan di satu sisi, dan pencerahan pada saat yang sama. Keduanya sangat diperlukan. Beberapa orang tiba-tiba menyadari bagaimana menggunakan kekuatan untuk memperkuat diri mereka sendiri, tetapi saat ini mereka kekurangan sumber daya untuk berlatih. Manusia mempunyai sumber daya yang kosong, namun sulit mewujudkannya, sehingga mandek dan akhirnya mati karena usia tua. Setelah memakan pil Dewa Super Ki, Chen Xiang menggunakan kekuatan sihirnya untuk segera memperbaikinya, mengubahnya menjadi energi sejati dan kekuatan ilahi, itu dikondensasi menjadi pil surgawi di dantian, dan kekuatan ilahi membuka lautan ilahi. Tidak lama kemudian, dahi Chen Xiang mulai berkeringat, dan wajahnya penuh kesungguhan, terlihat jelas bahwa dia mengalami kesulitan saat berlatih. Meskipun kekuatan ilahi dapat mengalir ke laut ilahi dengan gila-gilaan, ia tidak dapat membuka laut ilahi atau memperkuat jiwa ilahi, energi sejati juga dapat memasuki dantian dengan lancar, tetapi tidak dapat memasuki 5 patung binatang dan tidak dapat membiarkan pil surgawi. Dia jelas menemui hambatan yang sering ditemui di tahap pasca nirwana. Dia mencoba sedikit, menggunakan metode latihan sebelumnya untuk menuangkan kekuatan kuat itu ke dantian dan Shanghai, tetapi kekuatan ini jelas tidak terpengaruh olehnya. Setelah memasuki dantian dan Shanghai, dia tidak bisa mengendalikan mereka sesuka hati, mereka semua masih di sana, saling berpelukan. Chen Xiang buru-buru mengeluarkan batu pencerahan dan menembus pikiran spiritualnya ke dalam batu pencerahan, banyak pola spiritual misterius tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke lautan roh yang terdiri dari pola spiritual. Tanpa disadari, dia tiba-tiba menemukan bahwa pola spiritual di dalam batu pencerahan sepertinya mengandung kebijaksanaan, dan secara bertahap berubah menjadi seseorang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, sosok manusia yang terdiri dari pola spiritual yang tak terhitung jumlahnya ini terlihat seperti meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh manusia. Apa yang terjadi? Chen Xiang hanya merasakan humanoid berpola roh melayang ke arahnya, dan bergegas ke arahnya dalam sekejap mata. Kemudian, kekuatan yang sepertinya terhenti di laut ilahi dan dantiannya seperti banjir yang pecah melalui bendungan. Seperti itu, ia melonjak dengan momentum yang besar. Chen Xiang jatuh ke dalam keadaan yang sangat aneh saat ini. Dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana rasanya. Dia hanya merasa bahwa 5 patung binatang di dantiannya dipenuhi dengan energi yang kuat, dan lautan dewa berada di bawah pengaruh dewa. Kekuatannya, itu juga berkembang sedikit demi sedikit. Ia tahu bahwa batu pencerahan dapat membuatnya merasa lebih rileks, namun ia tidak menyangka bahwa batu pencerahan akan membantunya melewati kesulitan dengan begitu cepat, tak heran batu pencerahan begitu berharga.
Dia juga pernah menggunakan batu pencerahan sebelumnya untuk mencium es misterius itu. Batu pencerahan ini benar-benar hal yang bagus. Chen Xiang memuji dalam hatinya, dan kemudian berkonsentrasi pada latihan. Selama satu embrio ramuan dari pil surgawi terkondensasi di setiap patung binatang, kesengsaraan nirwana akan datang. Tapi Chen Xiang tidak yakin apakah kesengsaraan nirvana dapat menembus penghalang yang begitu kuat. Jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan nirvana dan akan sulit untuk meningkatkan kekuatannya. 3 bulan kemudian, dia akhirnya mencerna pil Dewa Superki ini sepenuhnya, tetapi cikal bakal pil surgawi ketujuh sangat redup. Satu Kishen dan hanya dapat memiliki efek ini. Meskipun Chen Xiang sudah mempersiapkannya di dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa Kishen dan yang dia kerjakan selama 3 bulan akan memiliki efek minimal. 3 kesengsaraan setelah kesengsaraan nirwana adalah yang paling sulit dan sulit untuk ditembus. Anda dapat mencapai efek sekecil itu hanya dalam waktu setengah tahun, Anda harusnya puas, kata Sumei Yao. Ah, jika kamu mengatakan itu, bukankah aku hanya membuat sedikit kemajuan dalam 10 tahun? Chen Xiang merasa bahwa dia harus mempercepat pemurnian ramuannya, kalau tidak, dia tidak akan bisa keluar dalam 10 tahun. Belum tentu. Jika Anda dapat menembus 7 kesengsaraan nirwana, Anda mungkin memiliki peluang besar. Bai Yoyo berkata, mereka yang selamat dari 7 kesengsaraan nirwana umumnya akan memiliki seseorang bernama tubuh fisik yang menghancurkan kekuatan tubuh emas adalah meningkatkan kekuatan tubuh fisik asli berkali-kali lipat. Anda sekarang adalah Mahayana dari iblis abadi. Jika tubuh fisik dapat ditingkatkan berkali-kali, maka tubuh fisik Anda akan menjadi lebih kuat lagi. Tubuh fisik sekarang lebih kuat, maka Anda mungkin tidak dapat melarikan diri ke sini. Selain itu, saya disegel di sini. Sulit untuk mengatakan apakah 7 kesengsaraan nirwana akan datang atau tidak. Chen Xiang menghela nafas. Long Sui menguap dan berkata, bajingan kecil, jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang terjebak di sini. Bukan hal yang buruk bahwa Kaisar Naga juga ada di sini. Jika tubuh fisikmu benar-benar cukup kuat, maka kekuatanku akan aku dapat sepenuhnya berintegrasi denganmu. Aku tidak ingin menyakitimu. Sejujurnya, meskipun kamu juga seorang penyihir, kamu tetaplah manusia. Jadi tidak peduli seberapa cepat kamu berlatih, kamu tidak bisa lebih cepat dari aku. Aku lebih kuat darimu. Terlebih lagi, dalam 10 tahun lagi. TSK, kamu bahkan tidak bisa mengejarku. Chen Xiang belum pernah mempertimbangkan kekuatan Long Sui sebelumnya, dia mengakui bahwa Long Sui jauh lebih kuat dari dia, dan dia telah menggunakannya berkali-kali. Kekuatan Long Sui dipahami dengan baik. Tidak peduli apakah aku bisa keluar atau tidak, yang terpenting bagiku sekarang adalah terus memperkuat diriku sendiri. Kata Chen Xiang sambil mengepalkan tangannya. Tentu saja, menurutku teknik pemurnian dawan Anda dapat ditingkatkan menjadi 30, 40, atau bahkan 50 tungku sekaligus, yang dapat menghemat banyak waktu, kata Sumei Yao. Memurnikan ramuan hebat semacam ini membutuhkan banyak waktu. Bahkan jika keterampilan alkimia Chen Xiang sangat hebat, pertama-tama dia membutuhkan sejumlah besar bahan obat. Untuk menyalin sejumlah besar bahan obat, dia perlu membuat cairan ilahi. Saat memurnikan, dia juga perlu menciumnya satu persatu. Terakhir, lalu campurkan semuanya. Jika dia dapat memurnikan 100 tungku sekaligus, dia dapat menghemat banyak waktu. Jika tidak, menurut kecepatan sebelumnya, akan memakan waktu lebih dari 3 bulan untuk berhasil menyempurnakan satu tungku, dan efeknya tidak terlalu bagus, jadi dia berencana untuk melakukannya. Sempurnakan. 10.000 porsi Super Kishen dan tingkat obat akan memiliki efek yang jauh lebih besar. Energi yang terkandung dalam 10.000 porsi bahan obat terkonsentrasi bersama. Anda dapat membayangkan betapa tingginya kualitasnya. Chen Xiang dapat melakukan banyak tugas. Dia saat ini sedang memadatkan cairan ciptaan ilahi sambil pada saat yang sama memahami teknik membunuh langit dan bumi. Dia hanya menggores permukaan dari teknik pembunuhan ini dan tidak terlalu mahir dalam menggunakannya, tetapi mereka beri dia kekuatan yang sangat kuat jadi selama dia punya waktu, dia akan belajar sedikit tentang 3 teknik membunuh langit dan bumi yang kini dia peroleh. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Rumah yang dibangun Chen Xiang di sini juga menjadi jauh lebih besar. Untuk menampung lebih banyak tungku alkimia,
Dia sekarang dapat mengendalikan 80 tungku alkimia pada saat yang sama. Chen Xiang telah meminum beberapa pil Super Kishen dan dengan level 10.000 bahan obat, namun jalan masih panjang sebelum dia dapat menerobos, namun, yang membuatnya bahagia adalah dia telah menggunakan pencerahan Stone tanpa henti dalam 3 tahun terakhir, tidak hanya memungkinkan dia untuk berlatih tanpa hambatan apapun, tetapi juga memungkinkan dia untuk memahami beberapa metode penerapan hukum luar angkasa. Mengenai hukum ruang angkasa, mungkin tidak banyak orang di dunia yang memiliki kekuatan seperti ini, jadi tidak ada yang bisa membimbing Chen Xiang, dia hanya bisa memahaminya sendiri, jika tidak, benda ilahi ini akan sia-sia.